semangat buat teman-teman semuanya. Ini semuanya walaupun sudah malam tapi tentunya masih semangat gak nih? Masih semangat gak nih para sahabat berjuang? Sahabat berjuang masih semangat? Kita ada hadiah nih, kita bagi-bagi door prize nih ya. Kita bagi-bagi door prize lagi ya. Siapa yang bisa jawab langsung aja naik ke atas panggung nanti ya. Oke, pertanyaannya kita kasih, apa nama tema pada hari ini? Apa tema? Masuk mas, sini mas. Sini mas. Ayo maju. Apa nama tema dari sini dong, naik ke atas panggung dong. Ayo, sini coba dua-duanya sini. Yo, asik ya. Oke. Perkenalkan dirinya. Sama asalnya. Nama saya Aras dari Makassar. Namanya adalah kebangkitan ekonomi Indonesia tahun 2025. Oke, sini dulu mas. Coba kamu kasih salam buat teman-teman yang ada di sini. Seperti tadi saya sama Kak Dia kasih salam. Ayo gimana? Beli Indonesia. Oke, semuanya ikut ya. Beli Indonesia. Bela Indonesia. Mantap Sekali ya. Oke, kita kasih satu. Ini Kak Dia yang kasih. Oke. Terima kasih. Foto dulu dong, foto dulu. Ada lagi? Ya, ada satu lagi. Masih ada satu lagi. Masih ada lagi. Ada pertanyaan? Pertanyaannya yaitu siapa coach yang baru saja mengisi Menteri Bisnis? Maju satu orang. Ayo coba cepetan. Ayo. Oh, salah ada. Oke, sini mas. Oke, anak muda ya. Namanya siapa? Ferdi dari mana Fer? Lampung. Dari Lampung. Mana yang Lampung? Suaranya Lampung? Dari Lampung. Naik apa? Kereta. Oh, naik kereta api. Naik kereta api. Pinter ya. Naik kereta api. Tutut ya. Iya mas, tadi siapa materinya? Siapa pemateri? Hah? Coach Nama lengkapnya tuh? nama lengkapnya? Belum kenalan. Komentarnya gimana nih tentang coach Fahmi? Keren banget gak? Sangat keren. Sangat keren. Pakai lagi dulu ya. Oke. Asik. Keren pakai topi ya. Dulu dong mas. Yang copot berarti keren pakai topi lo. Yo. Asik tetap ya kayaknya. Oke, terima kasih mas. Terima kasih Oke, mas. dan kita masih bakal melanjutkan lagi acara kita pada hari ini tentunya. Ya, habis ini ngapain kak? Dan habis ini masih ada materi bisnis yang akan diisi oleh Ustadz Arif dan juga Ada siapa lagi? ada poster Aksanto. Wow. Tepuk tangannya mana dong ini? Masih ada ya? Masih Komentar ada. lagi ya? Oke. Dan ini untuk acara selanjutnya akan dimoderatori oleh Pak Fuad. Monggo. Ya, Pak Fuad silakan kita persilakan waktu dan tempatnya. Ya, ini dia untuk materi Ini selanjutnya. dia. Silakan. Beliau ini merupakan IBF dari Purwokerto ya Pak? Ya. Purwokerto mana ini tepuk tangannya? Mas, coba bahasa Purwokerto mas. Aku pengen krungu. Ngapak-ngapaknya tuh biasanya khasnya Purwokerto, bener kan? Purwokerto, ayo gimana mas? Priwe kabare? Kepriwe kabare? Ape? Siap baik? Oke, siap baik. Lagi mas, lagi. Nah, terus wis madang apa dulu? Wis padang bro. Enak ora? Oh enak. Lagi sekali lagi. Sehat, Bro? Bos. Saya nggak tahu apa. Kowe sehat, Bro? Bok. Kowe sehat, Mbok? Artinya bok itu apa? Kowe ada penambahan kata. Oh, kalau di Jogja berarti bul. Sehat, Bok. Bok, sehat, Bok. Bok, sehat, Bro. Ya kan? Sehat, Bro. Sehat. Lagi? Udah.
Udah, wih. Oh, udah. Oke, kita silakan. Lagi Ya. kita silakan. Baik, cek sound, tes 2. Kasih close yang luar biasa buat MC kita. Bapak Ibu sahabat, Yogyakarta sungguh sangat istimewa. Hari ini kita sedang berada di Yogyakarta. Boleh dong kita kasih close buat Yogyakarta. Nah, ketika saya katakan Yogyakarta, tolong dengan jawab istimewa. Sepakat? Coba. Yogyakarta. Yogyakarta. Nah, sungguh sangat luar biasa hari ini. Saya pengurus IBF Purwokerto dan alhamdulillah di malam yang sungguh sangat luar biasa. Kemarin saya dilantik oleh presiden kita, the real presiden Happy Trenggono, menjadi wakil ketua IBF Jawa Tengah. Alhamdulillah Jawa Tengah hari ini akan terus bergeliat untuk agama dan bangsa kita. Mohon doanya, mudah-mudahan kita akan terus berjuang untuk agama dan bangsa kita. Sama-sama berjuang. Di malam hari ini mudah-mudahan saya lihat ini wajah-wajah calon penghuni surga ini. Jangan bangga dulu baru calon. Mudah-mudahan kita semua menjadi penghuni surga beneran. Amin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kayaknya kurang sip. Boleh semuanya berdiri dulu, berdiri. Biar kita semangat. Hari ini kita temanya adalah kebangkitan ekonomi Indonesia, tanggung jawab kita bersama. Siap? Tolong dengan bangga ketika saya katakan siapa kita? Jawab dengan bangga, Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Ulang lantang, kita tegakkan. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Akbar. Allah Akbar. Kasih pesan luar biasa oleh kita semuanya. Tenang, tolong berdiri, banyak kurang semangat. Boleh kasih pijitan yang terbaik? Hadapkan Anda, angkat kedua tangannya, pijat dulu, yang terbaik. Ya, taruh pundak kedua tangannya di depannya, pijat terbaik ya. Hujan titik-titik. Pukul beduk. Kita doakan saudara kita. Itu mengikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, mulai malam hari ini, kita akan tetap menjadi saudara dan sama-sama menjadi seorang pejuang, menjadi seorang pejuang. Amin. Usah. Balik kanan. Kasih kunci yang terbaik lagi. Enak apa enak? Karena kita di Yogyakarta jauhnya enak apa? Enak tenang. Enak apa enak? Hujan rintik-rintik. Pukul beduk. Ya biar dosanya rontok. Yang masih nyicil hutangnya lunas. Karena ini tanggal riskan. Akhir bulan. Nah, ada kalau IBF bisa udah lunas hutangnya. Ya kita doa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, kita sama-sama menjadi seorang pejuang agama dan bangsa kita. Amin. Terima kasih bersama presiden. Oh ya, kasih salam untuk sama-sama. Terima kasih bos. Nah, udah segar? Dompetnya udah segar atau belum? Nah, guru kita kan kalau bapak guru kita Happy Trenggono cerita bisa melihat saldo dari wajahnya. Kita lihat dong wajah-wajah kita, mudah-mudahan saldo kita yang luar biasa. Baik, di malam yang luar biasa ini saya menjadi moderator.
kita kedatangan pembicara yang sangat luar biasa. Salah satunya ada namanya Bang Arsanto. Di IBF dulu namanya Vicos. Hari ini kita rubah menjadi seorang foster. Saya pribadi menjadi saksi sejarah beliau, Bang Arsanto. Keliling dari satu daerah ke daerah yang lain, hanya satu tujuannya untuk mencerahkan umat. Dan hari ini beliau datang bersama keluarganya yang sungguh sangat luar biasa. Kita doakan beliau menjadi seorang pejuang. Dan satu lagi, gurunda saya namanya Arif Abu Samil. Dan saya menjadi saksi sejarah juga. Beliau dari satu kota ke kota yang lain. Bagaimana beliau pejuang IBF dan hari ini menjadi pengasuh pesantren bisnis Indonesia. Kasih proses luar biasa untuk kita semuanya. Jujur, saya 2014 kenal IBF. Dulu saya adalah seorang aktivis kampus. Saya orang Jawa, tapi dulu ada saya mantan ketua BEM di salah satu universitas Bandung dan lain. Nasionalisme saya muncul ketika saya kenal IBF. Bagaimana gerakan bela dan beli Indonesia terus kita bergerak ke Indonesia. Beli Indonesia. Bela Indonesia. Takbir. Baik sahabat-sahabat, tanpa panjang kata kita sambut dengan meriah Bang Arsanto. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pertama-tama mari kita panjat puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat hidayah dan barokahnya serta nikmatnya sampai kita bisa berkumpul di acara Silatnas ini. Dan begitu juga saya pribadi mengajak untuk kita kirimkan sholawat dan salam kehadirat Rasulullah SAW karena berkat perjuangannya kita mengenal Islam, iman dan ihsan. Dan sebelumnya saya mohon maaf, suara saya agak serak, tetapi karena komitmen saya terhadap panitia, komitmen saya terhadap acara, maka the show must go on. Mohon doanya. Nah, tadi sebelumnya saya juga mohon izin kepada para senior karena di hadapan saya banyak sekali pengusaha senior yang lebih senior daripada saya, sehingga sebenarnya saya bukan pantas untuk berada di atas ini, tetapi karena dipaksa sama panitia dan saya punya komitmen ya, siap. Tapi tadi saya kurang sepakat kalau mengisi materi karena saya bukan pemateri, tetapi siap untuk sharing bagaimana praktik atau praktisi bisnis, lebih tepatnya seperti itu. Karena latar belakang saya juga bukan berpendidikan tinggi, latar belakang saya juga kalau orang Jawa bilang sakit mau ngelakoni, jalani saja. Tetapi insya Allah kapanpun, dimanapun, sejauh saya memiliki kesempatan, memiliki waktu, saya siap untuk sharing tentang bisnis. Dan di IBF insya Allah saya yang paling soul atau yang paling saya menjiwai dari sekian ilmu-ilmu yang saya peroleh melalui wasilah di IBF maupun Pak Hedi Guru kita adalah ketika kita berbicara atau sharing-sharing tentang bisnis mastery. Nah, itu kurang lebih yang ingin bisa banyak saya share. Tadi karena waktu sudah malam, terus kemudian waktunya juga sedikit, mungkin hanya beberapa yang mungkin bisa saya share pada teman-teman. Jadi sebelum saya sharing, saya ingin mengetahui dulu kira-kira yang hari ini hadir di sini itu yang sudah pernah ketemu dengan saya dan yang belum itu seperti apa? Coba yang belum pernah ketemu dengan saya sama sekali angkat tangan. Mayoritas, oke. Pertama mayoritas. Oke.
Terus kemudian yang kedua, oh berarti kalau yang belum pernah ketemu Silatas kemarin juga belum pernah ketemu ya? Karena alhamdulillah waktu Silatas kemarin di Solo, saya juga diminta malam untuk sharing-sharing the speed of trust. Oke. Saya langsung sedikit saja waktu saya dapatkan. Gini, ada satu pertanyaan besar yang menurut saya khusus untuk kita yang khususnya yang tergabung di IPN ini untuk mulai direnungkan, untuk mulai dipikirkan, untuk mulai digali. Nah, saya ingin bertanya kepada teman-teman sahabat berjuang sekalian. Satu pertanyaan dulu sebelum saya akan memulai sharing saya. Yang pertama, pertanyaan saya adalah, tolong bagi yang tahu dari teman-teman ini, bagi yang tahu, tunjukkan kepada saya, adakah bisnis besar yang tanpa menggunakan investor? Coba, siapa yang bisa menunjukkan, silahkan angkat tangan. Tunjukkan kepada saya. Jack Ma, misalkan yang hari ini lagi nge-hits, apakah Jack Ma sebesar itu tanpa investor? Siapa yang bisa menunjukkan tanpa investor? Boleh angkat tangan dan berdiri, karena saya ingin berdiskusi dengan beliau siapapun itu. Siapa lagi sebelum? Kalau memang ada, yuk kita diskusikan siapa itu. Tetapi kalau memang tidak ada, jangan-jangan untuk menjadi besar itu kita harus berhubungan dengan investor. Itu adalah suatu keniscayaan. Nah, ini yang harus mulai di malam hari ini itu sudah harus menjadi conversation khususnya buat teman-teman di IPN. Kenapa seperti itu? Karena dengan perjalanan saya berbisnis ini masih unyu-unyu, belum lama. Pak Beliau tidak salah dulu ini, mohon maaf Pak, saya bukan lebih junior. Masih unyu-unyu, saya itu baru memulai sekitar 2006. Ini berarti sekitar 11 tahun. Baru 11 tahun. Masih lucu-lucunya kalau anak. Nah, dalam perjalanan saya, termasuk tadi yang disampaikan Mas Fuad, saya keliling-keliling ketemu dengan banyak pihak, ketemu dengan teman-teman pengusaha yang kebetulan yang saya lihat mayoritas itu adalah pribumi atau jangan pribumi, orang Indonesia asli. Mohon maaf karena pribumi katanya ada unsur sara. Nah ini juga harus hati-hati teman-teman. Jadi orang Indonesia asli yang pertama, terus kemudian yang kedua adalah Muslim. Yang sering saya temui dimanapun di Indonesia Raya Merdeka ini, itu kebanyakan teman-teman Muslim, teman-teman orang Indonesia asli itu sebagian besar itu masih di level UKM. Dan salah satu karakter level UKM yang saya temui adalah mereka mindsetnya itu berbisnis sendirian, enggan dengan investor. Seandainya pun menggunakan uang orang lain, kalau di dalam bahasa bisnis mastery ada yang namanya leverage. Leverage itu ada di dalamnya nanti yang namanya other people money. Bagi yang sudah ikut bisnis mastery, insya Allah bisa mengikuti. Bagi yang belum bisa mengikuti, silahkan ikut bisnis mastery dulu. Nah, ada people money yang paling mentok dilakukan adalah berhutang. Berhutang itu adalah paling mentok yang dilakukan oleh sebagian besar dari kalangan kita. Nah, sedangkan kalau teman-teman itu paham, enak mana sih antara berhutang dan menggunakan investor? Ya masing-masing sih ada enaknya dan ada tidaknya. Tetapi kalau dalam konteks joint entrepreneur, investor itu jauh lebih membangun, lebih menguatkan, dan juga lebih membesarkan. Karena seperti yang kalau teman-teman tadi masuk lewat dari sana, itu kan di depan itu ada tulisan itu. Misalnya tadi saya foto. Tadi saya foto ada tulisan di depan, jangan-jangan malah teman-teman nggak ngamatin itu ada tulisan. Saya dan pas masuk, ini ada tulisan ini. Kerjasama menghasilkan kesempurnaan dari saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kerjasama. Sedangkan sebagian besar teman-teman pengusaha orang Indonesia asli
begitu juga lebih muslim, itu lebih senang bisnis ini. Saya pikir sebagian besar yang saya lihat di sini itu kebanyakan bisnis sendiri. Seandainya pun tidak sendiri, mentang-mentangnya berhutang. Dan seandainya pun mentang-mentangnya berhutang, maka Anda atau teman-teman sahabat berjuang hari ini hadir di sini bergabung dengan UPR. Karena urusan hutang itu kan. Saya pikir kalau bukan karena urusan hutang, insya Allah belum bergabung dengan UPR. Itu. Nah, sehingga akhir-akhir ini Pak Happy ingin mengajak untuk yuk kita punya paradigma yang baru, yang mungkin besok akan dikenalkan oleh Pak Happy, entah satu entah minggunya. Yuk kita harus punya paradigma baru. Jangan sedikit-sedikit diselesaikan dengan hutang, sedikit-sedikit diselesaikan dengan hutang. Hutang itu bagus, tahu caranya. Tetapi ada kalanya di titik-titik tertentu dalam bisnis itu sebaiknya jangan hutang, tapi menggunakan investor. Kenapa investor? Itu tadi, menggunakan investor itu sama halnya seperti layaknya kerjasama yang menghasilkan kesempurnaan dari saling menguatkan satu dengan yang lain. Bisa saja investor itu fungsinya adalah bagi-bagi resiko. Jadi investor itu juga oke, karena ini resikonya 100%, sebagian tak kasih pada investor deh. Kalau nanggung resiko, yuk bareng-bareng. Itu salah satu fungsi investor. Nah, sehingga sebenarnya ada baiknya. Ini hari ini kita perkenalkan tentang kita harus mulai belajar tentang investasi, kita harus mulai belajar tentang investor, dan begitu seterusnya. Karena itu tadi dari pertanyaan awal tadi yang saya sampaikan, kalau memang hari ini ada bisnis yang besar tanpa investor, silahkan berdiri, angkat tangan, sebut nama bisnis itu, nama PT-nya, nama produknya, dan nama CEO-nya. Siapa? Oke, kalau masih ada yang mendebat ini, silahkan angkat tangan dan berdiri. Sampai detik ini, baik Pak Happy maupun saya secara pribadi mencari-cari seluruh dunia bisnis yang besar tanpa investor belum ketemu. Makanya saya bertanya, siapa tahu ada yang besar tanpa investor di Indonesia, misalkan sebagai contoh. Apakah mereka tanpa investor? Walaupun mereka sudah besar sekali, mas investor. 9 naga, pelajari para pemain 9 naga ini. Di belakangnya ada investor. Lah kita nggak mau pakai investor. Kalau ternyata investor itu adalah suatu keniscayaan, berarti kita ini kan salah pakem, salah. Sehingga pantaslah kalau kita ini pengusaha orang Indonesia asli dan begitu juga Muslim nggak berkembang, nggak kemana-mana, Islamnya hanya jadi UKM. Paling naik kelas UKM yang naik kelas, sehingga saya sebenarnya termasuk yang kurang setuju menaikkan kelas UKM. Harusnya bukan naik kelas, tetapi ganti kelas. Kalau naik itu kan ini logikanya kalau naik kelas dari kelas 1 naik ke kelas 2 masuk SD, ini gitu, naik ke kelas 3 dan begitu seterusnya. Tetapi kalau dari SD ke SMP kan itu ganti sekolahan, dari SMP ke SMA ganti sekolahan. Nah, sehingga yuk kita jangan hanya berpikiran naik kelas saja. Nah, kalau kita berpikiran naik kelas, ya selamanya kita akan jadi SD. Bahkan jadi kita hanya dibiarkan menjadi anak TK, TK 0 kecil, 0 besar, dan begitu seterusnya. Nah, permainan-permainan di tingkat yang sudah the real player entrepreneur itu diskusinya adalah investor, leverage, other people money, menggunakan uang orang lain. Sehingga dulu ketika saya sebelum ketemu dengan Pak Happy sebagai guru, saya berguru pada guru saya yang lain yang kebetulan bukan orang Indonesia asli dan bukan Muslim. Kebetulan beliau men-challenge saya bahwa seorang pengusaha baru dikatakan pengusaha kalau dia sudah berbisnis
dengan tanpa menggunakan uangnya sepeser pun. Kalau masih menggunakan uangnya sendiri berarti kamu belum pengusaha. Itu doktrin yang diberikan kepada saya. Tapi saya nggak paham waktu itu dan saya baru paham ketika berdiskusi dengan Pak Edi. Oh ini maksudnya. Nah sehingga mulai hari ini, mulai Silatnas yang ke-9 ini, buat teman-teman yang di daerah, mulailah daerah-daerah mulai dari provinsi, kota, kabupaten dan begitu seterusnya. Ya mulai digalakkan diskusi tentang investasi, diskusi tentang investor dan begitu seterusnya. Bagaimana memahami investor, bagaimana mendapatkan investor, bagaimana mendapatkan dana investasi dan begitu seterusnya. Karena di situ banyak kompetensi yang harus dibangun oleh teman-teman semuanya. Dan insya Allah melalui Silatnas ini ke depan diskusi-diskusi itu akan digiatkan oleh IPF di seluruh Indonesia. Tepuk tangan dulu. Karena supaya apa? Supaya mulai diskusi ganti kelas atau bahkan bukan ganti kelas, ganti sekolahan. Dulu pernah ada cara gila menjadi pengusaha, kalau ini cara waras menjadi pengusaha. Ayo. Itu kurang lebihnya, sehingga makanya tema Silatnas di kali ini yang ke-9 adalah kebangkitan ekonomi Indonesia, tanggung jawab kita bersama. Dimulai dari apa? Mungkin ada orang yang mengatakan syirkah, monggo syirkah, bagus, karena syirkah itu berarti kerjasama. Istilah kata sudah tidak membangun bisnisnya sendirian. Ada yang memodali, ada yang mengerjakan, ada yang ini dan begitu seterusnya, berbagi tugas, berbagi posisi. Sedangkan sebelum-sebelumnya kalau tidak dalam konteks kerjasama atau syirkah atau apapun itu namanya, atau partnership atau strategic partnership atau apapun itu namanya, itu kan kita kerja itu masih sendiri. Kerja sendiri, pusing sendiri, ditagih hutang sendiri, melunasi hutang ya sendiri, dan begitu seterusnya. Nah sedangkan enaknya kalau dengan investor itu seandainya sama-sama utang bareng, itu ada temennya, temen ditagih, wah aku ditagih itu kancani ya dan gimana, itu ada. Nah ini salah satu manfaat dari investor, investasi dan begitu seterusnya. Bahkan terakhir yang sedang digagas oleh Pak Edi, bisa nggak sih hutang tanpa jaminan? Semoga besok Pak Edi akan menjelaskan ini. Pak Edi punya konsep bagaimana hutang tanpa jaminan. Bismillah, semoga besok Pak Edi akan menyampaikan ini. Kalau belum tagih saja, karena sudah disampaikan ke kami di sini saya, ada hutang tanpa jaminan itu. Nanti tak jelaskan apa saatnya. Kita tagih saja. Gimana Pak? Kalau sekarang ya, itu kapasitasnya nanti biar seru. Nah, kita bermain-bermain yang semakin yang seperti itu. Tapi diawali dari apa? Dari kerjasama. Yang intinya adalah saya keliling-keliling. Kalau tadi Coach Fahmi bilang bahwa oh saya kerjasama dengan ini, itu. Saya itu ya iri dalam konteks positif. Kok enak banget ya Coach Fahmi ini bisa kerjasama dengan ini, itu. Nah kok saya tuh baru kerjasama dengan ini udah ketipu. Kalau kerjasama dengan itu dan ditilang, kerjasama dengan itu perusahaan saya dibawa lari dan begitu seterusnya. Dan tadi ya perjalanan saya itu yang akhirnya salah satu kesimpulan saya adalah bahwa Ustadz juga manusia. Karena saya pikir dulunya kerjasama itu paling enak dengan Ustadz, pikiran surga terus lurus. Ternyata Ustadz juga manusia. Karena saya kerjasama dengan Ustadz. Nah, yang ingin saya sampaikan benar tadi Ustadz bilang bahwa kehati-hatian tetap harus, karena bisnis is bisnis, usaha is usaha. Ini salah satu sharing. Nah, terus kemudian juga syirkah kerjasama kan yang saya alami sampai detik ini, saya juga bingung. Istilah kata saya seandainya mewakili sebagai investor,
saya ambil posisi sebagai investor, saya juga dalam kondisi yang bingung. Ini kok katanya orang pada butuh investasi, tapi kok ketika diajak diskusi pada lari semua lagi. Ini kenapa? Nah, sehingga ada baiknya di daerah-daerah lain dijadikan diskusi-diskusi tentang investasi, bisnis, dan investor. Nah, yang artinya saya, mungkin ini persepsi dan besar harapan persepsi saya salah. Saya sering temuin orang-orang yang mau ngajak bisnis atau partnership dengan saya. Ketika dilihat bisnis plan-nya itu, kalau istilah Pak Edi, bisnis plan-nya itu Excel. Nah, kalau Excel itu kan penjualan sekian, tinggal ganti angka, langsung profitnya berubah. Kan itu. Kalau Excel kan kayak gitu. Nah, sedangkan kami kalau yang sudah atau telah sedang berlatih sebagai investor, itu melihat bisnis plan kita tahu. Oh, ini Excel. Baru dari angkanya kita tahu. Apalagi semakin ditanya, semakin dia nggak bisa jelasin, semakin Excel. Jelas, misalkan, ini jualan ini, kamu jualnya kemana? Oh, jualnya ini, misalkan contoh kayak beras. Oh, yuk kita jualan beras. Kan semua orang butuh beras. Jadi pertanyaannya, saya seringnya kalau misalkan contoh jualan beras, saya tanya, Anda mau jualan beras kemana? Semua orang kan butuh makan, semua orang butuh beras. Iya. Tapi kenapa hari ini tidak sedikit juragan beras bangkrut? Kan bukan urusan beras dan kebutuhan, tetapi bagaimana kita bisa menjual atau tidak. Nah, fungsi yang lain dari investor di situ juga. Investor itu bisa jadi dia akan membantu bagaimana cara berjualan. Kalau saya kasih contoh dalam konteks besarnya, apakah Nadiem Makarim dulu bisa berpikiran seperti hari ini? Tidak. Dia dulu murni Gojek. Pelajari dengan Nadiem Makarim. Murni Gojek online. Tidak. Yang membangkang menjadi apa itu? Tidak, bukan Gojek dulu. Isinya apa saja? GoFood dan yang lain-lainnya itu, apalagi sekarang ada GoMessage, GoMassage, GoClean dan begitu seterusnya. Apakah nanti makanya belum pikiran kayak itu? Yang punya pikiran siapa? Investor. Dan bagaimana cara menjualnya? Yang tahu siapa? Investor. Ini salah satu contoh saja. Sehingga kita harus ketika mencari investor, ya harus mencari yang saling menguatkan kayak tadi. Kerjasama menghasilkan kesempurnaan dari saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, ini harus mulai dijadikan conversation. Sehingga inilah yang dimaksud dengan tanggung jawab kita bersama. Yo, benar tadi yang disampaikan oleh Coach Fahmi. Setelah pulang dari sini harus mulai diskusi. Syukur-syukur langsung terjadi syirka. Syukur-syukur. Tetapi seandainya tidak, mulai, yuk, oh ini temanku ini kelihatannya bisa deh, dia jago jualan, aku bisa nyediain barangnya, oh yang temanku yang ini bisa nyediain uangnya, karena entrepreneur itu kan satu, dia harus paham atau dia harus bisa how to sell, bagaimana jualan, bagaimana berjualan, bagaimana menjual, how to operate, bagaimana mengoperasikannya, mulai dari pengertian produknya, bahan baku dan begitu seterusnya. Dan yang ketiga adalah how to fund. Nah, yang dimaksud dengan kerjasama itu bisa jadi 3 orang memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Yang satu jago tentang istilahnya bukan satu lah, dia punya uang yang siap diinvestasikan, jadi dia akan mengisi ketugasan sebagai how to fund. Yang satu pintar mendirinya, pintar produksinya, yang satu pintar jualannya. 3 orang itu bekerja sama, makanya akan saling melengkapi dan saling menguatkan. Nah, hal-hal ini yang harus mulai didiskusikan, mulai jadikan conversation. Karena kalau Anda masih mau sendirian, insya Allah selamanya akan jadi UKM. Hanya naik kelas saja. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan begitu seterusnya. Nah,
Terus kemudian apakah kerjasama, apakah dengan kita berkongsi, apakah kita dengan partnership itu terus kemudian jalan kita mulus? Enggak, nyatanya saya partnership dengan si A gagal. Banyak teman saya yang bilang, udah partnership itu pusing, bahkan bisa ngabisin uang kita, bahkan bisa itu. Saya bilang, iya, tapi tetap saya lakukan sampai hari ini. Partnership dengan ini gagal, partnership dengan yang lainnya gagal lagi, partnership dengan yang lainnya gagal lagi, dan begitu seterusnya. Sampai hari ini saya belum ada yang berhasil. Baru ada satu yang masih berhasil dari sekian yang saya coba. Ya amin. Tetapi kalau itu tidak segera dibangun hari ini, ya tidak bisa. Kalau saya partnership belum mirip kayak kalau misalkan diumpamakan daerah di suami hampir 9 bulan, mau dipercepat gimana? Nggak bisa. 9 bulan ya 9 bulan paling lama, sedikit kurang sedikit. Bahkan kalau 7 bulan itu namanya prematur. Nah sehingga artinya apa yang ingin saya sampaikan adalah segala sesuatu itu ada prosesnya. Kita harus menjalani prosesnya itu supaya partnership yang kalau melahirkan itu partnership di bulan ke-9 10 hari itu terjadi, tapi harus melalui bulan-bulan itu. Sehingga apa yang saya alami dengan partnership saya hari ini, yang ada yang gagal, ada yang berhasil, dan begitu seterusnya, ya saya nikmati. Karena apa? Ini untuk ngasah otot partnership saya. Nggak bisa partnership langsung sekali ketemu, jebret dapat, jebret kayak mulai. Nggak bisa. Semua butuh proses. Nah, melalui forum ini, saya pribadi mengajak pada teman-teman, ayo mulai belajar, berlatih tentang partnership tersebut. Kalau ingin ganti kelas, ganti sekolah, partnership. Insya Allah juga nanti akan dilangsung IPB Fintech. IPB Fintech salah satunya adalah dalam rangka untuk partnership tersebut. Kedepannya ada peer-to-peer yang tidak salah. Peer-to-peer itu menemukan antara yang butuh duit dengan yang punya uang dan begitu seterusnya. Itu cita-cita IPB Fintech yang akan dijelaskan kita oleh Pak Idris. Nah sehingga yuk kita mulai diskusi tentang partnership, tentang kalau istilah Jawa itu ojo jinjo, bahasa Indonesianya apa Ustaz? Ojo jinjo itu bahasa Indonesia. Oh iya, jangan kapok partnership walaupun pernah tertipu berkali-kali, walaupun pernah dikhianati berkali-kali, lakukan terus. Karena pada saatnya nanti akan ketemu. Itu. Nah sehingga kenapa? Tidak bisa. Misalkan contoh, saya itu ketika milih salah satunya aja, salah satu contoh bisnis adalah AMVK, air minum dalam kemasan. Di suatu kota ketemu brand A, di suatu kota lagi ketemu brand B, di suatu kota lagi ketemu brand C. Semua itu anak-anak negeri, semua itu anak-anak orang Indonesia asli, sebagian besar muslim. Saya cuma punya usul satu. Apa kalian itu tidak bisa sih kerjasama? Kerjasama gimana? Kalau Anda memang menguasai di kota ini, oke Anda jualan brand A di kota ini, tapi bantu kawan yang di kota lain yang punya brand B. Saya bayangin, apalagi kalau mau jadi satu brand, kebayang nggak kalau di Jogja misalkan ada apa yang punya saudara kita, Amanah misalnya, terus kemudian di Semarang ada Alito, terus kemudian di Solo ada Waya, di mana lagi ada apa misalnya itu. Terus kemudian mereka jadi satu merger. Besar. Distribusinya mereka langsung saling kerjasama. Nah inilah kekurangan orang Indonesia hari ini. Sedangkan teman-teman yang entrepreneur itu melakukan itu. Nah 9 naga itu kan mereka kerajaan-kerajaan bisnis yang bersatu, menyatukan potensi dan terus. Contoh lagi yang lain, CIMB Niaga. Ini salah satu milik 9 naga, CIMB Niaga.
CIMB merger dengan Niaga. Jaringan internasional bekerja sama dengan jaringan nasional. Mereka sudah sejauh itu. Nah kita, jangankan dengan internasional, dengan kawan kita sendiri aja hubungan. Kerjasama tidak mau, nah yuk kita mulai. Misalkan contoh, kalau itu saya tahu pemiliknya siapa, yaitu Mas Komar. Mas, tak tolong Mas, yuk ngobrol lah dengan sama teman KMDK itu. Kerjasama lah, sehingga kuasai daerah masing-masing. Kalau bisa kerjasama satu brand bareng-bareng. Karena apa? Supaya kanting pos di banyak hal. Kanting pos tidak perlu harus promosi keluar kan? Promosinya nanti ditanggung kota-kota. Saya keliling-keliling ngomong kayak gitu, ternyata sulit untuk menyatukan anak bangsa. Tapi nggak apa-apa. Untuk tugasnya cuma sharing, ya saya sharing aja. Saya katakan apa yang harus saya katakan, perkara jadi atau tidak urusan masing-masing dan urusan Allah yang sang penentu hasil. Saya sampaikan saja. Itu baru satu contoh, yaitu AMDK. Belum lagi yang lain, percetakan misalnya. Nah mereka ini kerjasama. Kalau mereka itu yang matanya segaris, termasuk saya, itu kamu punya alat apa? Aku nggak bakalan beli, aku nggak bakalan invest. Sehingga ketika nanti ada order itu tak lempar ke kamu, begitu juga sebaliknya. Mereka melakukan itu. Kalau kamu punya alat apa, aku juga beli yang sama. Yuk bunuh-bunuhan. Itu yang terjadi di kita. Nah, yuk kita menggunakan hal ini. Walaupun berhasilnya kapan walau alam, lalu malam ini, yuk saya mengajak mengatur hati sahabat-sahabat pejuang semuanya. Nanti sepulang dari sini kalian sampaikan kepada kawan-kawannya. Lakukan hal itu, kerjasama. Karena apa? Kalau kita nggak kerjasama, lalu kita kerjasama aja belum tentu berhasil. Apa? Tidak. Sudah hampir pasti mati lah. Bagaimana mereka memboikot itu? Kita selesai gitu. Kerjasama, jadi saling mungkin nanti perlu dibantu cluster AMDK sehingga pada saatnya nanti itu mungkin bisa muncul brand bersama. Anda jualan sendiri-sendiri tidak apa-apa, tapi ada jualan yang lain yang milik orang lain, milik saudara kita atau milik kesepakatan kita bersama. Itu kalau AMDK. Belum lagi apa? Bakery atau roti atau cake dan begitu seterusnya. Itu kan kalau kerjasama, salah lainnya adalah bisa keluar bahan bakunya, cetakannya, itu kan jadi cutting cost. Banyak sekali manfaatnya dari kerjasama. Dan apabila kerjasama, maka bisa untuk mencari investor itu jauh lebih mudah. Contoh lagi dunia lain, ya. Kebetulan saya juga bergerak di dunia retail di SBRI, House of Character Building. SBRI itu kepanjangan dari Sekolah Bisnis Retail di Indonesia. Kami mendampingi UKM-UKM, kami mendampingi minimarket, kami mendampingi toko swalayan dan itu seterusnya. Kami dampingi supaya apa? Tidak jauh-jauh yang kita dampingi, supaya bertahan hidup. Karena kalau untuk selain bertahan hidup, kecenderungannya sulit. Sehingga paling tidak yuk tak dampingi supaya kamu masih hidup, khususnya minimarket. Terlalu sulit Anda itu kalau mau melawan yang besar-besar, yang dua brand besar ini. Terlalu sulit. Tetapi kalau bertahan hidup, insya Allah bisa. Dan kami dampinginya kayak gitu-gitu. Kami dampingin supaya mereka tetap bertahan hidup. Kenapa kami baru bisa ngajak bertahan hidup? Karena mereka diajak bersatu sulit. Ya sudah, paling tidak mau bertahan hidup. Sebagai contoh gampangnya, kalau Anda mau bertahan hidup yang agak tenang, minimal kalau dunia minimarket di bisnis minimarket, Anda harus punya minimal 100 gram. Nggak punya 100, matilah kita. Semua bisnis itu ada
ada kuota minimalnya. Ada kuota minimalnya. Dan sehingga salah satu minimarket adalah kuotanya 100. Ketika kurang dari 100 sudah hidup sedang mati tak mau. Tetapi bagaimana caranya supaya tetap hidup? Insya Allah masih bisa. Besar harapan dengan sharing-sharing ini, teman-teman sahabat berjuang nanti sepulang dari sini sampaikan itu, yuk kita kerjasama, mulai diskusi kerjasama bahkan sampai keluarga investor, investasi dan begitu seterusnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf salah ucap sikap apabila ada baiknya datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, apabila ada kurang dan salahnya mohon bebas yang lebih maafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih close yang luar biasa lagi buat Poster Arisanto. Sudah ngantuk atau belum ini? Wah, mantap, luar biasa nih. Saya lihat ini wajah-wajah pejuang. Mudah-mudahan kita akan terus berjuang bagaimana kita. Aduh, pertanyaannya, siapkah kita akan terus berjuang? Siap akan jadi seorang pejuang? Takbir! Kayak pulang semangat. Ketika saya katakan tetap semangat, coba dengan datang semangat. Tetap kompak. Coba. Tetap semangat. Tetap kompak. Takbir! Baik, kasih aplaus yang luar biasa buat kita semuanya. Terima kasih. Nah, ini kita sudah banyak berbicara, sudah banyak yang ilmunya luar biasa. Tadi kata guru saya, guru kita Edi Tenggono, ilmu bisa diperoleh dimanapun, betul? Tetapi yang paling penting kita doa bersama-sama mudah-mudahan dapat hidayah. Sepakat? Ah, kayaknya orang kompak, boleh angkat tangan kanannya, taruh pundak saudara kanannya. Nah, jangan saudaraku, bro, saya doakan. Mulai malam ini, saya doakan mendapat hidayah, biar sama-sama masuk surga bareng-bareng. Amin. Boleh balas saudara sangat kirinya kalau saudara. Terima kasih bro. Terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah, biar kita semua masuk surga bareng-bareng. Masuk surga bareng-bareng. Amin. Kasih salam lagi dong. Terima kasih Gus. Terima kasih. Baik, teman-teman Jakarta, kita akan lanjut dengan materi yang sangat luar biasa tentang bagaimana tentang spiritualitas. Kita sambut dengan yang luar biasa, Ustadz Arif Abu Samir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dialah Allah Al-Jami yang maha mengumpulkan, maha memperjalankan, sehingga malam ini kita bisa hadir berkumpul di tempat ini. Tanpa izinnya kita tidak bisa hadir di tempat ini, meskipun sudah daftar, meskipun sudah registrasi, atau bahkan mungkin ada yang sudah pesan tiket. Tetapi dia yang memperjalankan hadir tempat ini tentu punya skenario dan punya kehendak. Moga-moga kita yang dihadirkan di tempat ini Allah takdirkan untuk diampuni dosa-dosanya, diberkahi perniagaannya, dilunasi utang-utangnya, disakinahkan rumah tangganya. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang pernah meneteskan air mata, bahkan meneteskan darah ketika mengantarkan cahaya Islam. Dengan luka-luka di wajahnya dilempari batu di kota Taif, tetapi dengan cinta dan kasih sayangnya masih mendoakan umat kota Taif agar anak cucunya kelak mendapat hidayah dari orang-orang yang mendapat masuk surga. Dan semoga kelak kita bisa berjumpa dengan Rasulullah di surga, dan Allah yang beri kesempatan kita bertemu di muka bumi ini dengan Rasulullah walaupun sebentar di dalam mimpi.
dan segera kita dipanggil oleh Allah untuk bisa berziarah ke makamnya di Madinah Al-Munawwarah. Yang saya hormati guru saya Bapak Happy Trenggono, serta seluruh panitia dan tokoh-tokoh yang hadir di tempat ini. Saya lihat dari depan ini ada orang-orang yang pernah saya lihat di televisi. Saya lihat di depan sini para trainer, para pembicara, para pengusaha, para bos, sehingga saya ini hadir di tempat ini tentu melengkapi penderitaan atau melengkapi omset ini, nggak tahu kenapa. Yang jelas mungkin ketika saya masuk panggung tadi di sini semua bisa menyaksikan saya secara utuh asli. Mungkin ada yang bertanya-tanya, mohon izin saya bertanya sekarang, apa persepsinya ketika melihat penampilan saya malam ini? Ini seumur-umur saya baru seperti ini. Bukan masalah kerennya bro, masalahnya saya tertekan harus pakai belangkon. Ini bukan belangkon saya bawa dari rumah. Tadi panitia di belakang sana tiba-tiba peci saya ditukar dengan belangkon. Dan ini adalah baju yang saya pakai setahun sekali, yaitu baju Silatnas IIBF. Ini Silatnas Semarang ini dipakai dan hari ini saya pakai lagi sebagai demonstrasi syukur. Karena kemarin ketika kita di Lombok banyak orang-orang yang tidak memiliki baju karena hancur oleh gempa. Bapak Ibu sahabat, tadi sore sekitar maghrib saya dapat informasi dari Sulawesi, kawan-kawan kami di sana ada yang sedang mengirim video sambil tangannya berdarah-darah karena gempa yang ada di Palu, lebih tepatnya di Donggala, bahkan tsunami mini. Orang mengatakan bukan tsunami, tapi saya lebih cenderung mengatakan tsunami. Masa dikatakan sumina? Tsunami, kenyataannya air laut masih ke daratan walaupun kecil, tapi itu terjadi. Bapak Ibu sahabat, hari ini saya cukup bahagia. Di depan saya ada kawan-kawan yang ketemu dengan saya di Lombok. Insya Allah saya termasuk orang yang Allah selamatkan dari gempa Lombok. Karena setelah gempa pertama itu saya masuk ke sana, dan sampai hari ini mungkin sudah hampir 10 kali saya ke sana. Di Lombok itu saya saksikan kondisi di mana malam-malam orang pada menjerit menangis ketika gempa 7 skala Richter itu, di mana ketika harta, pangkat dan jabatan tidak ada artinya lagi, di mana ketika kebanggaan pada diri tidak ada. Bapak Ibu kalau mau menyaksikan rumah mewah lantai 2, mobil Pajero, mobil Alphard, sebelahnya tenda terpal. Karena orang nggak berani tidur di rumah lagi. Bapak Ibu kalau menyaksikan orang dengan pesawat terbang turun mau lari, dia nyanyi di sana. Bapak Ibu kalau menyaksikan bagaimana orang-orang pada teriak-teriak dan merasa tidak berdaya, dan di sana lah sampai ada orang yang tidak berani tidur di dalam kamar hotel yang mewah. Bapak Ibu, bahkan hari ini pun ketika Bapak Ibu ada yang mau nginep di hotel mewah, ketika hari itu tiba, hari ketika masih terjadi setiap hari ratusan kali gempa, Bapak Ibu diperkenankan untuk nginep di hotel gratis. Tapi yang terjadi justru banyak orang-orang turis-turis yang tidak berani tidur di hotel, tidur di teras. Ngapain bayar mahal tapi tidurnya di teras? Saya juga menyaksikan bagaimana pasien tidak berani dirawat di rumah sakit yang mewah megah. Semuanya pada pilih lari di luar. Bahkan ketika kondisi gempa, semuanya lari keluar kecuali satu, yaitu pasien yang sedang lagi di transfusi darah. Selain itu semuanya lari, termasuk bayi-bayi di lorong. Maka saya ingin menyampaikan satu hal. Ada orang-orang yang semalam seperti ini di ruangan, di aula, pagi sudah tiada. Ada malam orang-orang lagi ngumpul seperti ini, sedang ibadah di dalam masjid, lagi kemudian kubahnya roboh dan diberitakan hanya 1-2 orang yang selamat. Bahkan terakhir saya mendengar ada 3 orang yang roboh, jatuhan kubah roboh, hanya 3 orang yang selamat karena kemungkinan dia persis di cekungan kubah. Di sana, di tempat yang namanya kota 1000 masjid, pulau 1000 masjid, itu kubahnya bukan GRC, bukan dari seng, kubahnya itu cor beton, tebal luar biasa. Dan saya membayangkan kalau Bapak Ibu ada yang dari Jogja asli, ketika bencana itu ada di daerah Imogiri, Parangtritis, sementara kita dari daerah Semarang Monolog, ternyata yang terjadi korban itu adalah dari mulai Sleman sampai Imogiri semuanya roboh, semuanya runtuh. Yang terjadi Bapak Ibu tentu mau menolong yang Imogiri, yang kita tolong yang Sleman dulu, yang kita lewati. Itulah kejadiannya. Maka saya katakan pemerintah dan apa lumpuh. Saya ketemu dengan bupatinya, Bupati KLU mengatakan, gimana kita nggak kebingungan di malam itu. Saya mengungsikan santri 400 ke gunung, saya ke rumah sakit tinggal 18 orang yang ada di rumah sakit dokter para medis, saya rumah sakit umum daerah, dan mayat itu sudah ada 60 yang bergelimpangan. Malam itu teriak, lampu mati, jaringan listrik nggak ada.
dan kemudian yang terjadi orang-orang yang robohan rumah nggak ada yang nolong. Semalaman teriak dan semuanya lumpuh. Saya telepon kepala dinas sosial, ternyata dia rumahnya juga roboh. Saya telepon kepala BPBD yang menangani bencana, justru dia sendiri jadi korban kejatuhan lemari. Siapa lagi? Tentara, polisi, dokter semua jadi korban. Makanya kejadian itu berbeda dengan kejadian-kejadian tempat lain. Kayak di Banjarnegara di tempat saya ada 2 kali kejadian gempa, tapi satu tempat. Kalau ini tidak merata. Bahkan tempat yang kami bikin posko, IAIBF bikin posko di sana, namanya Dusun Amramur, Desa Gumantar. Itu desa yang 90% di daerah Gumantar atas itu rumahnya roboh, dan robohnya itu roboh vertikal ke bawah. Ada yang robohnya horizontal, miring-miring. Kenapa? Karena istilahnya kayak orang Jawa mengatakan kayak gabah diinteri. Tahu gabah diinteri, padi ditaruh di tampah, diputar-putar, dilempar ke atas. Jadi gempanya menurut orang di sana yang ngalami langsung, ketika keluar rumah itu buminya muter lalu dilempar ke atas dan roboh. Makanya rumahnya roboh semua. Nah, Bapak Ibu, ketika saya berkali-kali, saya kemudian pulang 5 hari kemudian berangkat ke Lombok terus, istri saya semalaman nangis. Saya pun ketika di Banjar pun berpikir, jangan-jangan ini kesempatan terakhir saya karena terjadi gempa di sana, karena gempa yang letusan. Tapi ketika saya terbayang istri saya nangis semalaman suntuk, saya mau berangkat, saya sama sekali tidak tersentuh. Karena mungkin ada persepsi, istri saya kadang nangis manja juga, takut suaminya pergi, gak pulang-pulang. Tapi ketika saya membayangkan ada seorang ibu memeluk anak kecil di bawah tidak terpal, dan kemudian kehujanan, sebentar rumah tidak ada, makanan tidak ada, nangis saya, Pak. Maka saya ucapkan terima kasih buat kawan-kawan IBF yang ikut mensupport kegiatan kami di posko depan di Lombok sana. Dan kalau boleh kita izin buat teman-teman semuanya, tepuk tangan buat Anda semuanya. Bapak Ibu, kita akan mulai hidup berkah keluarga Sakinah. Ketika saya bicara tentang skill bisnis, mungkin lebih tepatnya malam ini saya bicara tentang spiritual bisnis. Kenapa saya bicara tentang materi ini malam ini? Karena ini biasanya saya itu spesialis doa penutup tidur. Jadi biasanya saya itu sekitar 5-10 menit terakhir untuk ngajak orang untuk tidur, doa dulu. Nah, tapi ini diminta setengah jam, oke kita sampaikan. Kenapa kita ini Bapak Ibu? Karena banyak para pengusaha yang hari ini sibuk bisnis lupa membangun keluarga. Dan ketika saya keliling Indonesia saya dapati seperti itu. Bisnisnya megah luar biasa, omsetnya bisa jadi miliaran bahkan triliunan. Tapi ketika kita bicara tentang keluarga, dia bicara tidak merasa bahagia dengan keluarganya. Maka Bapak Ibu saatnya kita bicara tentang bagaimana membangun keluarga. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berdoa, ya Allah jadikan dunia ini di telapak tangan kami, bukan di hati kami. Kebanyakan kita enggak, dunia itu di hati, iman di tangan. Sehingga amal ibadah lepas, nggak sholat, nggak puasa, nggak sedekah, tenang saja. Tapi sandal hilang Pak di masjid itu berkali-kali ditanyain, bahkan diposting di Facebook. Kamu nggak sandal punya model gini? Ini aku beli di Perancis loh. Karena dunia begitu di hati. Nah kita berdoa sebagaimana doanya para sahabat, minta agar dunia itu ada di dalam telapak tangan kita saja untuk kita genggam, bukan di hati kita. Di hati kita adalah iman, di kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, ada 3 kondisi. Nah, ada yang mengadili hadis, tapi ada yang ada doib. Tapi kondisi ini kalau boleh memilih adalah kondisi hari ini lebih jelek daripada kemarin, hari ini sama dengan kemarin, hari ini lebih baik daripada kemarin. Kalau hari ini lebih jelek daripada kemarin berarti celaka. Kalau hari ini sama dengan kemarin berarti rugi. Kalau hari ini lebih buruk dari kemarin berarti celaka. Tapi kalau hari ini lebih baik daripada kemarin berarti beruntung. Antara beruntung, rugi dan celaka, Bapak Ibu lebih memilih mana? Lebih memilih mana Bapak Ibu? Pertanyaannya, hari ini betul beruntung lebih baik dari kemarin? Yo, sebelum bisnis utangnya berapa? Setelah bisnis berapa utangnya? Kalau lebih banyak utangnya, rugi atau beruntung? Sebelum bisnis hafal berapa surat, berapa juz? Setelah bisnis berapa surat juz yang masih dihafal? Ayo, sebelum bisnis berapa bisa bercanda sama anak istri sehari? Setelah bisnis berapa hari sekali baru bisa ketemu anak istri? Sebelum bisnis berapa sholat malam yang dilakukan? Setelah bisnis berapa sholat malam yang masih dilakukan? Jangan-jangan kita ingin beruntung tapi kenyataannya justru kita menjadi orang yang celaka. Kalau rugi masih mending. Saya pernah di Purwokerto ada seorang yang ngomong, nah di IBF ini ada sempat semacam salah sebut. Saya awal masuk IBF itu pakai baju koko, pakai peci putih, lalu sama guru saya Pak Edi dipanggil Ustadz Arif. Lalu semuanya ikutan panggil Ustadz Arif. Padahal sebetulnya saya bukan seorang ustadz.
Tapi karena udah terlanjur, kalau orang pakai jenggot, pakai peci, sering pakai kuku dianggap ustaz. Maka kadang-kadang kaget ketika saya penampilan kayak boy band. Ya, pakai kacamata, pakai jaket, sering yang jemput di stasiun di bandara kaget. Saya lewat di depannya aja nggak ditegur. Setelah saya lewat jauh baru telepon. Saya di mana? Di belakangmu bro. Kok nggak ada gitu? Oh, saya kira siapa gitu kan. Hari ini jangan terpengaruh dengan pencitraan. Ini semuanya dijamin oleh panitia. Nah, Bapak Ibu saya ingin menyampaikan satu hal ini. Maka kalau gitu bisa mulai hari ini kita tekadkan jadilah orang yang beruntung, betul-betul beruntung mulai hari ini. Jangan cuma ditipu oleh menipu diri sendiri. Kita ingin jadi orang beruntung, ternyata tidak menjadi orang yang beruntung. Bapak Ibu, guru kita mengatakan ada dua tipe manusia. Satu tipe pecundang, selalu cirinya fokus pada masalah. Dua ciri pemenang, selalu fokusnya kepada peluang. Para pemenang itu ketika lapar dia masih tegar. Para pemenang ketika ngantuk dia masih punya semangat. Para pecundang ketika lapar loyo. Para pecundang ketika ngantuk sudah nggak mau menahan mata apalagi mulutnya, liurnya letes. Nah, izinkan saya bertanya, orang-orang yang mampu menaklukkan dunia ada para pemenang. Bapak Ibu siap jadi pemenang atau pecundang? Siap jadi pemenang atau pecundang? Pak, Bu, saya pernah punya pengalaman pelatihan komando. Saya pernah punya pengalaman uji para calon jenderal. Saya pernah punya pengalaman kerja di sebuah perusahaan asing. Dari itu kemudian menjadi sebuah ilmu spesialis terapi spiritual patologi, penyakit-penyakit di dalam hati, di dalam jiwa, yang ini kadang menghambat doa, ibadah nggak fokus, target sulit tembus, omset sulit tercapai, bahkan sulit untuk kita nggak berani lamar-lamar. Ini yang terjadi. Ini salah satunya ini. Nah, kan salah satunya apa? Hambatan spiritual psikologi ini cirinya gampang bisa ditebak. Saya itu galau. Nah, pertanyaannya, kalau ada bos, ada owner yang semangat sama yang loyo, lebih sukses mana? Nah, apakah ada orang yang semangat dan beruntung kemudian suaranya loyo? Nggak ada. Maka saya bertanya, mau semangat atau loyo? Mau menang atau kalah? Mau sukses atau gagal? Pak, Bu, saya dari siang belum makan. Saya ngomong jujur, saya belum makan karena nggak sempat berjalan ke sini. Sampai sini pun panitia udah ngirim banyak makan, saya nggak sempat makan. Tapi saya masih bisa teriak. Kenapa? Saya yakin setelah ini saya tidak sempat makan. Tapi pengalaman saya, orang-orang yang punya kemampuan itu kelihatan loyo tidak dari semangatnya, dari suaranya. Gak ada bro, orang yang loyo gitu. Bapak itu siapa menjadi orang beruntung? Ya, gak ada. Gak ada. Maka saya mau tanya, siap jadi pemenang atau pecundang? Oke, yang siap jadi pemenang kepalakan tangannya. Coba kita terapi malam ini sejauh mana Anda? Oh sudah, jauh kepalakan tangannya, getarkan jiwa Anda, teriakan takbir dengan langkah luar biasa. Siap? Pak, Bu, malam saja kita masih bisa teriak, betul? Betul? Maka fokus pada peluang. Siap? Siap. Saya akan sampaikan nanti. Bapak Ibu rahimahullah. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan, siapakah yang dapat memberi rezeki kepada kamu jika Allah telah menahan rezekinya? Surat Al-Mulk ayat 21. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika Allah sudah menahan rezekimu, maka kau kumpulkan jin malaikat, kau tambah top up lagi, buka cabang, nambah 1000 karyawan, kau tidak akan bisa untuk melapangkan rezekimu. Ini satu quote pertama yang kita pegangi. Allah lah yang memberikan rezeki dan Allah yang menahan rezeki seseorang itu. Yuk kita lanjutkan. Nah, ternyata rezeki dan harta menurut guru kita Pak Hemi berbeda konsepnya. Harta dan rezeki berbeda. Harta belum tentu rezeki. Rezeki bisa jadi harta. Uang belum tentu rezeki. Rezeki bisa jadi berupa uang. Ketemu istri yang baik, rezeki. Ketemu investor yang baik, rezeki. Ketemu mitra yang baik, rezeki. Ketemu karyawannya, rezeki. Ketemu istri senyum, rezeki. Bahkan di IBF sangat lucu. Ketemu suami yang ngomel-ngomel, itu rezeki Bu. Saya di Puspita Serpong, itu aku dikepung sama ibu-ibu atau emak-emak itu pada curhat tentang suaminya. Ada satu ibu yang luar biasa yang ngomong, Ustaz, saya itu gimana problem keluarga saya? Kenapa sih? Ustaz, saya lihat teman-teman pada curhat, lalu diomelin suaminya kok saya jadi cemburu. Kenapa? Saya itu gak akan diomelin sama suami saya Ustaz. Saya itu kepingin disegah dilarang, kepingin diomelin suami saya itu gak pernah Ustaz. Pokoknya gak bahagia deh. Bu, ada seorang istri yang pengen diomelin sama suaminya dan suaminya nggak pernah ngomelin, apapun didukung. Itu bagi dia itu kurang pedes gitu katanya. Jadi kalau hari ini bapak-bapak istri Anda ngomel, nikmati.
Karena kita tidak bisa mengatur matahari terbit, tapi kita bisa mengatur sikap kita menghadapi matahari. Betul? Betul? Matahari panas, ya kan kita nggak bisa ngatur, tapi kita bisa berteduh, kita bisa pakai payung, kita bisa berlindung. Betul? Sama hari ini. Kalau gitu kita bisa nggak dalam keadaan malam-malam bahagia? Bisa nggak dalam keadaan nggak punya duit bahagia? Bisa nggak dalam keadaan loyo kita bahagia? Harus berubah jadi semangat berbahagia, Pak. Nggak ada lagi bahagia. Nggak ada, Pak, gitu. Oke, kalau gitu lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan ini. Rizki bisa jadi harta belum tentu rizki. Ketemu istri senyum, rizki. Ketemu istri marah-marah pun bisa jadi itu rizki. Nah, Bapak Ibu, nah konsep harta itu kita pahami sama. Konsep harta itu konsepnya adalah banyak dan sedikit. Yuk, biar masuk alam bawah sadar. Konsep ikuti sama-sama. Konsep harta. Konsep harta. Pakai gerakan. Banyak. Sedikit. Maka kalau banyak sedikit nyarinya banyak atau sedikit? Banyak. Nah, harta itu cluenya itu karena Margaret Thatcher mengatakan man create money. Jadi harta itu dicetak di muka bumi, rezeki dicetak di langit. Harta konsepnya banyak dan sedikit, orang nyarinya banyak. Harta itu berlaku hukum sunnatullah. Orang-orang barat mengatakan itu hukum alam. Artinya apa? Siapapun menguasai ilmu dunia dia dapat harta banyak. Nah, harta diperbanyak dengan ilmu dunia, disedikitkan dengan kebodohan. Maka koruptor kalau pintar dapatnya banyak. Betul? Kalau bodoh dapat sedikit, mudah ketangkap. Betul? Ini nggak peduli dia orang kafir, orang beriman, namanya sunatullah itu sama. Contoh sunatullah, Allah bisa bikin perut kita kenyang tanpa makan. Tapi sunatullah di muka bumi, kalau Anda walaupun orang beriman, Anda tetap harus makan. Makanya sunatullah dimasukkan ke dalam mulut, dikunyah, lalu ditelan, jangan diledakkan lagi, diledakkan lagi. Coba ada makan satu baskom, makan, kunyah, muntahkan, nggak akan kenyang Anda. Itu sunatullah. Nggak peduli orang beriman, orang kafir, kalau dia melakukan sunatullah itu dia bisa kenyang. Sama Bapak Ibu, Rasulullah mengatakan siapa mau dunia dengan ilmu, siapa mau akhirat dengan ilmu. Maka kalau dia mau ilmu dunia dia dapat harta banyak. Maka jangan yang Ustaz, itu tidak pernah ibadah, itu maksiat, itu banyak sekali curang. Tapi kenapa hartanya banyak? Bro, dia ilmu dunianya pinter, nyolongnya aja pinter, marketingnya pinter, tipu-tipunya pinter, KKN-nya pinter, apa kolaborasinya pinter. Lah Anda mungkin ibadahnya bagus, ibadah madonya, tapi ilmu dunianya ada bodoh, marketingnya salah-salah, Allah, nggak ada seperti itu. Karena guru kita mengatakan sukses itu adalah gabungan antara strategi dan iman. Rasulullah itu orang beriman, tapi ketika perang dia juga ngesah pedang, dia juga pakai baju besi, dia juga ngasah barisan. Maka gabungan itu sunatullah kuatkan, nanti kita juga. Yang saya ingin tekankan pertama, harta itu diperbanyak dengan ilmu, sedikit dengan kebodohan. Karakter orang yang berilmu berharta banyak, karakternya adalah strong dan semangat. Apa itu semangat? Ya, pokoknya karakternya dia itu semangat luar biasa dan cerdas. Itu karakternya. Optimis, Pak, optimis. Semangat dan optimis karakternya. Sedangkan orang yang ilmu dunianya sedikit, itu biasanya ilmu dunia bodoh, karakternya malas dan pesimis. Ayo, kalau ada di antara sini wajah-wajah yang malas dan pesimis, ilmu dia sedikit, branding nggak bisa, packaging nggak bisa, marketing nggak bisa, kolaborasi nggak ada, ya terus gimana mau dapat banyak? Betul? Tadi pun saya dapat ilmu satu dari guru saya, Coach Arsanto, Dr. Arsanto, tentang bagaimana ternyata kalau bisnis mau besar itu dengan investor. Maka kalau Anda mau hebat, Anda gunakan orang lain. Rasulullah pun masih ada dibimbing oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu. Harta itu konsepnya apa tadi? Banyak dan sedikit, diperbanyak dengan ilmu dunia, disedikitkan dengan bodoh dengan ilmu dunia. Karakternya semangat dan optimis. Karakter orang yang hartanya sedikit itu pesimis dan malas. Nah, sedangkan rizki itu berbeda, Bu. Orang beriman itu justru Allah tidak bicara tentang harta, bicara tentang rizki. Karena kalau bicara harta, bagi orang beriman justru peringatan. Allah katakan kalau harta mutlak kasur, hatta zurtumul maqabir. Allah katakan kalah sama lamun, summa kalah sama lamun. Hei, kamu jangan gitu. Hartamu kamu dapat dari mana? Kamu gunakan untuk apa? Allah katakan dari awal bermegah-megah telah memalakan kamu sampai masuk kubur dan selesai. Gimana kabarnya dulu? Alhamdulillah sudah punya 10 cabang. Gimana kamu? Saya alhamdulillah ini sudah punya Alphard. Gak selesai, sampai tua saya mati. Alhamdulillah udah berapa vilamu, udah berapa istrimu, gak ramu. Sampai masuk kubur. Justru waktu harta kamu kasih peringatkan, harta kamu dapat dari mana, kamu gunakan untuk apa? Dan kelak kamu nanti mereka jawab mendengar hartamu itu. Untuk orang beriman, Allah bicaranya rizki. Nah, rizki ternyata konsepnya berbeda.
Rizki konsepnya berbeda, ayo ikuti sama-sama. Rizki konsepnya dengan lapang, sempit. Nah, berbeda kan? Jadi ada orang hartanya banyak tapi rezekinya sempit. Ada orang harta 100 juta kurang, ada yang 10 juta cukup. Ada orang yang hartanya melimpah karena ilmu durinya pinter, tapi cara-caranya tidak sesuai dengan kaidah Allah dan Rasulnya. Cara-cara haram. Hartanya banyak Pak, ngemplang pinter, pakai kamu sabdan pinter, masa susu pakai melamin? Oh, gitu kan? Terjadi. Bilangnya kopi ternyata ada tepung dikasih esem, gitu kan? Bilangnya ini hanya apa namanya membersihkan, ternyata ini kasih deterjen. Ini yang terjadi. Mungkin uangnya banyak, tapi rezekinya sempit bro. Dan Anda tahu ketika rezeki sempit, harta banyak, tapi dengan istri berantem terus, anak sulit dikendalikan, karyawan nyolong, dia kan mitra khianat, ibadah malas, hartanya gak ada manfaatnya buat dia. Pergi ke diskotek, dikira dia bahagia, semakin dugem, semakin nyungsep. Dikira dengan selingkuh dia bahagia, semakin selingkuh dia akan semakin terpuruk dan semakin bisa batinnya, karena gak akan pernah dia berbahagia. Itulah jawaban kenapa banyak para pengusaha yang uangnya banyak, hartanya melimpah, tapi kemudian tidak bahagia. Dan ujungnya banyak yang mati bunuh diri. Ada dulu seorang pengusaha terjun dari gedung 50 lantai. Ada dulu presiden direktur judi terjun dari gedung 56 lantai. Kalau kebahagiaan itu karena harta banyak, tentu paling bahagia itu adalah korun. Kalau orang paling kaya zaman Nabi Musa. Maka Bapak Ibu rahimahullah, nah rizki itu dilapangkan dengan apa, disempitkan dengan apa? Yang melapangkan Allah, kalau Allah sudah sudah melapangkan, karena satu pun bisa menyempitkan. Tetapi kalau Allah sudah sempitkan rezekimu, silakan perbaiki brandingmu, packagingmu, marketingmu, siapapun gunakan guru bisnismu. Tapi kalau Allah sudah sempitkan rezekimu, nggak jadi. Saya gunakan bahasa ala ini supaya Anda paham bahwa bisa jadi selama ini Anda udah ikhtiar, coba usaha kesana kemari, ganti bisnis dan seterusnya. Tapi kok kenapa gagal mani son? Kenapa bukan uang habis? Karena rezekimu lagi sempit dan tidak ada yang selalu. Mungkin itu baskomnya besar, tapi air yang ngalir banyak, tapi rezeki lagi ditutup oleh Allah. Siapa yang bisa memasukkan air ke dalam baskommu? Nah, ini harus dipahami. Saya sering mengartikan dengan kiasan harta itu ibaratnya nasi. Maka Anda sedang rezeki itu ibaratnya nutrisi. Jadi Anda makan satu baskom, buahnya kenyang, tapi lemes tanpa nutrisi. Isinya cuma karbohidrat sama apa? Sama gula. Betul? Tapi kadang orang makan multivitamin kecil penuh dengan nutrisi, sehat, walaupun nggak makan nasi sepiring. Tetapi yang lebih bagus ya tetap kalau orang Indonesia dengan perut tradisional, gitu kan. Karena makan roti sepiring aja masih merasa kurang puas, gitu kan. Yang lebih bagusnya tetap makan nasi ditambah dengan ada nutrisinya. Ini yang terjadi. Maka siapin. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, rezeki lapang dan sempit. Rezeki dilapangkan dengan ketaatan ibadah, dengan amal soleh. Disempitkan dengan maksiat. Ini yang terjadi selama ini. Maka silakan Anda punya harta banyak, pintar luar biasa, tapi semakin Anda maksiat, rezekimu semakin sempit. Mau Anda punya uang 100 miliar cash, mau? Tapi rezekimu sempit bro, cuma kedip di ruang operasi. Punya istri cantik tapi belum nggak bisa ngapa-ngapain. Karena rezekinya sempit. Apakah ada? Ada hari ini orang lain seperti itu. Ada banyak wanita-wanita yang cantik yang nangis di sana yang megah. Dia nggak bahagia dengan kehidupan dunianya karena rezekinya sempit. Bapak Ibu rahimahullah. Nah ini jawabannya. Allah SWT yang menyempitkan dan meluaskan pemberian rezekinya, dan kepada semuanya kamu dikembalikan. Maka kita selama ini ada hak, ada kuasa Allah yang menyempitkan dan melapangkan rezeki, dilapangkan dengan amal soleh dan pahala, disempitkan dengan dosa maksiat yang dilakukan. Bapak Ibu rahimahullah, Rasulullah menyampaikan sesungguhnya seseorang itu terhadap rezekinya disebabkan dosa yang dilakukannya. Tidak ada yang bisa menolak qadar selain doa, dan tidak ada yang bisa menambah umur selain kebajikan amal soleh. Ini Bapak Ibu jawabannya. Maka ketika kita bisnis tapi sibuk bermaksiat, cek uang kita ada dapatkan, ada pinter, tapi rezeki ada sempit, nggak ada artinya uang itu buat Anda. Nggak ada artinya. Mungkin Anda punya istri cantik, tapi rezeki Anda sempit bro. Cantikan istri Anda bukan untuk Anda, tapi untuk orang lain. Mungkin Anda punya suami ganteng, gagah, tapi suami Anda gagahnya hanya sama untuk orang lain. Perfect, lain untuk customer, untuk mitra, untuk supplier. Tapi ketika ketemu Anda, penampilan di lautan, ada yang pakai sarung, cingklekan gitu kan, ada dapat tampilannya itu aja.
Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ini harus kita lakukan, dan ini adalah menyadari tentang konsep ini. Maka saatnya taubat, bikin hidup makin nikmat. Karena Bapak Ibu rahimakumullah, taubat bikin hidup makin nikmat, sedangkan maksiat bikin hidup makin sesat. Ini harus kita pahami, karena sebagai pengusaha IAIBF Indonesia Islamik, ada kata-kata Islamik ya. Kita muslim, pengusaha muslim, maka harusnya kita hidupnya hidup berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak Ibu, dunia hanya di tangan, jangan sampai di hati. Nah, kita doanya selalu ini kita ulang-ulang terus. Dunia di tangan kami ya Allah, bukan di hati kami. Nah, ada dua kondisi kita bisa memilih hari ini, dan sesuatu yang di dalam kontrol maupun yang di luar kontrol. Yang di luar kontrol itu kita bertanggung jawab, tidak bertanggung jawab, dan kita hanya menerima. Di dalam kontrol kita wajib bertanggung jawab dan kita bebas berbuat memilih. Termasuk memilih mau hidup berkah, mau memilih jadi pengusaha kita ada pengusaha yang berkah kehidupannya atau tidak, terserah kita. Bapak Ibu rahimakumullah, kita mulai dengan taubat sama-sama. Next. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan, ya, next. Ada satu kondisi di mana banyak para pengusaha hari ini tidak menyadari dia kemudian diperbudak oleh dunia. Padahal lihatnya dunia itu hanya untuk menjadikan dia semakin taat ibadah. Justru hari-harinya kehidupannya justru diperbudak oleh dunia. Nah, inilah yang kemudian satu kondisi yang kita pahami sama-sama. Yuk, next berikutnya. Mulailah dengan taubat. Yang pertama, ketika Bapak Ibu selama ini merasa banyak harta atau pernah berdapat uang banyak, omset banyak, tapi nggak tahu larinya kemana, atau gelisah batin terus-menerus, langkah pertama taubat. Yuk, mulai dengan taubat. Jangan-jangan selama ini ada ibadah, sudah berapa kali engkau tinggalkan sholat, sudah berapa kali engkau dolimi anak istrimu, sudah berapa kali engkau khianati Tuhanmu, sudah berapa kali engkau bentak dan bermuka masam pada suamimu, sudah berapa kali ada air mata menetes dari ibumu karena kata-kata ketusmu. Mulai dari taubat. Kalau paling selama ini ketika engkau merasa rezekimu sempit, maka harus melawan dengan taubat. Allah sangat sayang. Bahkan Allah itu saking sayangnya, itu Allah menatap kita dengan rahmat dan rahimnya saat kita bermaksiat. Apa buktinya? Buktinya kita tidak dimatikan saat maksiat. Kita masih diberi kesempatan hidup. Tapi hati kita yang keras, sombong, tidak peduli sama Allah. Kalau bisa jadi loh, saat ini malam ini adalah malam-malam terakhir kehidupan kita. Di Yogyakarta saya ketemu dengan seorang pengusaha, dan pengusaha ini pun kemudian bertobat dan bisa beramal soleh. 2 bulan kemudian ternyata meninggal dunia di Boyolali. Di Makassar saya ketemu dengan seorang pengusaha, saya lari ke Mas Samba Palumu, ternyata sebulan kemudian meninggal dunia. Saya tidak mengatakan Anda sebulan kemudian mati, tapi saya ingin menyatakan Allah sayang sama Anda. Allah sayang ketika kita zalim, kita tinggalkan sholat, Allah masih memberi kesempatan kita hidup, karena Allah masih tetap kita dengan rahmat dan rahmatnya. Dan Allah tahu cerita kita, Allah tahu cerita kita, orang tua kita. Allah hanya ingin kita bersimpu, Allah ingin kita bergerak. Allah katakan, wasari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arda samawati wal ardi lillahi. Ayo sayang, Allah. Ayo sayang, segera. Ampuni dosa. Tak sebel gitu dunia sini. Ayo, engkau selangkah, habis 10 langkah menjemputku, kau betul lagi berlari menjemputku. Ayo sayang. Jadi ada suasana kata istighfar. Istighfar. Dan kita janjikan dari itu. Yang kedua Bapak Ibu, ada seorang sahabat namanya Hasan al-Basri. Ketika ditanya oleh seorang yang belum menikah, ketika ditanya oleh seorang yang belum punya keturunan, punya anak, ditanya orang yang hartanya sempit sedikit, ditanya, ayah sebenarnya dinasihat. Ketika tiganya ini dalam waktu yang berbeda pun dikasih jawaban sama, istighfar, istighfar. Karena tahulah ampunan Allah itu akan membuka semua pintu rezeki, mengalirkan rezeki-rezekimu. Jelas Quran surat An-Nur. Bapak Ibu, maka aku katakan kepada mereka, lihatlah, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah yang Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Bapak Ibu, saya atau tidak, intinya cuma satu, mulailah dengan istighfar, mulailah dengan taubat. Jangan-jangan ikhtiar kita selama ini itu banyak sekali hambatannya, salah satunya adalah ada maksiat yang bisa jadi Allah belum ampuni atau kita belum minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita diberi banyak masalah, karena Allah ingin tunjukkan satu-satu.
Bapak Ibu, saya ingin sampaikan tentang dahsyatnya istighfar. Saya tahu nggak? Ada seorang imam, Imam Ahmad bin Hambal di sebuah kota. Ini kisahnya sangat luar biasa historisnya. Sang imam ini sangat terkenal, tapi zaman itu belum ada medsos, ratusan tahun yang lalu. Dan suatu hari sang imam ini dari sebuah kota mana? Basra. Kira. Di sana tiba-tiba beliau ini jalan ke sebuah tempat lain, sebuah kota lain, bersafar. Dia nggak tahu, dia sendiri bingung kenapa saya berjalan menuju kota itu. Sebuah kota, mungkin dari kota provinsi, kota ibu negara menuju kota kabupaten. Bersafar dan sampai di tempat kota yang dituju itu, ternyata waktu sudah isya. Maka kemudian beliau sholat di masjid. Dan sebagai musafir setelah sholat masjid, sholat isya, dia ingin istirahat. Karena tidak ada hotel, istirahat di masjid itu. Lazimnya masjid bisa untuk istirahat musafir. Tapi ternyata selesai sholat, tiba-tiba datang penjaga masjid itu, diusir, tidak boleh sholat. Pak, tua mau ngapain? Sang penjaga masjid tidak tahu bahwa ini adalah imam besar yang sangat terkenal di negara itu di zaman itu. Diusir. Kata Imam Ahmad, wahai saudara, aku musafir, izinkan aku bermalam di tempat ini. Kata sang penjaga masjid, mirip di Jogja mungkin, nggak boleh, masjid ini mau dikunci pada isya. Nggak boleh, pergi. Sebentar Tuhan, saya musafir, saya nggak punya tempat tinggal. Nggak boleh, keluar. Maka saya sering ceritakan gambarannya. Sang Imam Ahmad, imam besar yang sangat terkenal di zaman itu, diusir keluar dari masjid. Dan sampai di luar masjid, dia berdiri di teras, di halaman masjid itu, lalu dia bilang, Tuhan, izinkan aku bermalam di sini. Apa saja? Enggak boleh, dorong nggak boleh, pergi keluar. Bingung sang imam, didorong keluar. Kejadian itu rupanya dilihat oleh seorang tukang roti di sebelah masjid. Lalu seorang tukang roti mengatakan, wahai tuanku, apa yang bisa saya bantu? Saya hanya ingin bermalam di masjid ini karena saya musafir tidak punya tempat tidur, tapi saya tidak diperkenankan. Sang tukang roti lalu tiba-tiba menyampaikan satu kalimat, Tuhan, jika berkenan silakan bermalam di rumah saya. Walaupun sederhana, saya masih ada tempat. Kalau Tuhan mau berkenan silakan ke tempat saya. Maka kemudian Imam Ahmad datang ke rumah tukang roti itu, lalu dilayani dan kemudian tidur sampai pagi. Tak ada sholat subuh, kemudian kembali ke situ dilayani sarapan pagi. Disitulah sang Imam Ahmad kemudian sangat keheranan. Lalu kemudian mengajukan pertanyaan pada sang tukang roti. Apa pertanyaannya? Karena sang Imam Ahmad itu melihat tukang roti tidak pernah bicara kepada dia, melainkan setelah dia bicara itu istighfar. Setiap saat istighfar, ngadoni roti istighfar, ngomong seperlunya, setelah itu istighfar terus. Aku kita istighfar bahasa lisannya. Dari mulai malu saya begitu perhatikan istighfar. Bahkan malam Tuhan, kalau mau silakan tidur di tempat saya. Enggak bicara lagi sepanjang jalan istighfar. Maka sang Imam Ahmad sebagai orang yang ahli agama dan ngerti tentang dasar istighfar, penasaran lalu tanya, hai tukang roti, sudah berapa lama untuk mengamalkan istighfar seperti ini? Apa jawaban sang tukang roti? Hai tuanku Imam Ahmad, tuanku, karena dia belum tahu namanya Imam Ahmad. Saya sudah lama sekali sejak muda mengamalkan istighfar seperti ini. Lalu Imam Ahmad bertanya, hai tukang roti, tolong kasih tahu saya, sudah berapa hajatmu, keinginanmu, impianmu, dreammu yang Allah kabulkan gara-gara aku istighfar seperti ini? Apa jawaban sang tukang roti? Hai tuanku, saya sudah menyampaikan keinginan, hajat, dream, impian dan semua sudah terwujud dengan izin Allah atas lazimnya istighfar ini, kecuali satu yang belum terwujud. Apa itu? Tuhan, saya seorang tukang roti yang di desa di kota kecil ini, dan saya dengar di kota ada seorang imam besar ahli agama namanya Tuan Imam Muhammad, dan saya ingin datang sowan berburu untuk menimba ilmu dan keberkahan dari ilmu yang dia kuasai. Tapi saya belum mampu sampai hari ini Tuhan. Itulah keinginanku yang belum diwujudkan oleh Allah. Langsung Imam Muhammad langsung takbir, Allah Akbar. Tukang roti, istighfar pula yang memenjarakan jiwaku, sehingga bukan kamu yang hadir ke majelisku, bukan kamu yang sowan ke tempatku, tapi aku yang dihadirkan Allah untuk datang ke tempatku. Maka Bapak Ibu, sudahkah istighfar kita mampu untuk mendatangkan solusi dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan bisnis kita, mampu mendatangkan mitra investor datang ke meja depan kantor kita, atau suruh kita sibuk di berbagai dunia dan kita tidak menyadari merasa diri suci? Bapak Ibu,
Mari malam ini kita mulai dengan istighfar. Kita mulai dengan tekad untuk berubah hidup kita menjadi lebih berkah. Andai omset belum tembus triliunan, ya Allah sudah memberi kesempatan kita menjadi orang yang berkah hidup. Yang ketiga, setelah mulai dengan taubat dan istighfar, fokuskan kepada amal soleh. Guru kita Bapak Ibu Trenggono cerita apa yang dilakukan. Dulu ketika saya umroh bareng, di sini ada rekan yang umroh bareng juga. Saya tanya, apa yang dilakukan oleh Pak Hendy ketika gelap utangnya, tanggung keluarga itu ratusan miliar? Apa yang dilakukan? Yang dilakukan pertama kali adalah konteks dari istighfar itu metani dosa. Bahasa Jogja tahu, metani dosa. Kalau bahasa Indonesianya apa itu? Menyisir, mencari dosa-dosa saya apa yang kira-kira menyumbat itu rezeki sampai aku ikhtiar ini gagal terus. Dan setelah itu yang dilakukan oleh Pak Hendy apa? Mendekat kepada Ar-Rahman Ar-Rahim, kebaikan, amal soleh setiap saat, memberi dan memberi sedekah setiap waktu, setiap saat, sampai terkenal dalam sebuah sirahnya apa itu? Orang yang setiap saat datang ke rumahnya meminta-minta, setiap saat datang sampai yang ngasih pun merasa bosan, akhirnya bertekad, ayo duluan, kamu yang bosan yang minta atau aku yang bosan yang ngasih. Bapak Ibu rahimahullah, amal soleh lakukan, karena amal soleh ini bisa menjadikan kita mendapat pertolongan dan masalah amal soleh ketika ada masalah. Salah satu guru saya di kampus tadi, Ibrahim Guru bercerita, dalam kondisi darurat, dalam kondisi yang berdaya, tidak punya apa-apa, dia tidak bisa mengandalkan siapapun, hanya pada Allah. Akhirnya dia terpaksa menggunakan wasilah amal solehnya. Ya Allah, aku telah melakukan ini. Jika ini memang ridho ya Allah, tolong aku ya Allah selesaikan masalah. Dan biasanya dia cerita, kalau selalu begini pertolongan tidak tertelah saat kembali membutuhkan. Saya pun banyak sekali mendapati kehidupan ajaib ketika kita fokus kepada amal soleh, karena amal soleh itulah salah satu yang dikatakan Rasulullah. Tidak ada yang bisa memanjangkan umur selain kebajikan. Berikutnya Bapak Ibu, ketika kita sudah mulai bertobat dari kehidupan yang maksiat ibadah maupun dari harta haram dan seterusnya, tapi Anda jangan heran ketika Anda akan detox, Anda akan mengalami proses pencucian. Ustaz, saya sudah tobat, tapi kenapa hidup semakin gelap, masalah semakin banyak? Bapak Ibu, ibaratnya botol kecap ditaruh di dalam sebuah gelas, maka ada air bening Anda masukkan, tetap akan terasa gelap. Tapi masukkan terus air bening, kebaikan-kebaikan masukkan terus, lama-lama jadi keruh, masukkan terus, lama-lama menjadi coklat, masukkan terus, lama-lama menjadi bening. Lakukan amal soleh sampai dosamu limpah diampuni. Iringi kekuatan burukmu dengan kebaikan. Dan kau tidak tahu dari mana Allah itu pada dirimu. Bapak Ibu rahimahullah, ketika engkau sudah melakukan semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan merasakan namanya surga dunia, ketenangan batin. Karena kelak yang dipanggil masuk surga bukan orang beriman, bukan juga orang-orang yang berperang, bukan alim ulama, tapi yang dipanggil masuk surga adalah orang yang bahagia, sudah merasakan surga dunia, surga akhirat. Siapa dia? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, yang jiwanya tenang, sing ora kagetan, sing ora gumunan, sing ora dumeh, sing tidak kumalungkung. Dia tahu untuk apa dia hidup, mau kemana dia hidup. Dia tahu untuk apa hartanya dia gunakan. Dia lakukan semuanya karena Allah. Dia bahagia menjalankan perintah Tuhannya. Maka Bapak Ibu, orang-orang seperti ini akan bahagia. Dia mungkin kakinya menginjak bumi tapi hatinya ke langit. Seperti orang filosofi mati saat berani kuning. Orang-orang inilah seperti pohon yang akarnya menghujat bumi, ranting dan cabangnya ke langit. Prestasinya di muka bumi, tapi hatinya ke langit. Maka Bapak Ibu lihat nanti dalam materi survei korporat, dalam materi survei korporat ternyata para pengorban besar dunia ternyata bukan orang-orang yang mengejar harta, tapi mengejar value, besar nilai kebaikan. Bapak Ibu rahimahullah, taubat bikin hidup makin nikmat. Dan salah satunya adalah kita mulai dengan doa. Langkah berikutnya adalah perbaiki doa. Terus bagaimana? Saya sudah berdoa berkali-kali pada Allah berjanji berdoa kepada Tuhan pasti mengabulkan. Bapak Ibu, bisa jadi ada dua hal kenapa doa tidak dikabulkan. Karena setiap doa itu pasti dikabulkan. Kadang ada yang berubah dalam bentuk lain. Harusnya ada celana hari ini, tidak celana. Karena ada doamu yang untuk porsi lain diganti. Tapi doa pasti dikabulkan.
Nah, kenapa? Ada dua hal yang menyebabkan doa itu nggak dikabulkan. Yang pertama adalah isi doa, kontennya. Persis kayak anak kecil mandi, mungkin mandinya itu bukan air jernih, air comberan. Semakin mandi semakin kotor. Mungkin ada isi doamu yang tidak tepat, yang tidak pas. Bahkan ada kedoliman di sana. Yang kedua adalah cara. Mungkin kamu sudah pakai air bening, bersih, air hangat, tapi cara mandinya kayak anak kecil Jepang itu, air hangat habis, kakinya masih kering. Maka perbaiki cara doamu dan isi doamu. Salah satunya adalah doa ketika kamu fokus. Ada lihat sejarah para nabi berdoa, saya pernah cek itu dalam kajian, ternyata para nabi itu doanya fokus. Minta satu topik, satu tema, satu waktu. Kita kan nggak ada maunya doa mulai dari doa makan siang sampai doa makan malam dibaca semuanya diminta dan nggak fokus. Terus gimana? Terus saya anak itu dibawa ke supermarket minta jajan apa? Bingung apa semuanya diminta, nggak akan fokus. Fokuslah, ini salah satu rahasia dalam bisnis. Kenapa para jomblo jarang segera bisa menikah? Karena nggak fokus. Ketika ditanya kapan menikah, belum kerja. Setelah kerja jawabannya apa? Belum mapan. Setelah mapan belum ketemu yang cocok, gitu kan? Setelah ketemu yang cocok, kemudian saya nggak mau, wujud, gitu kan? Tapi ketika dia berhasil fokus, insya Allah, ya Allah, izinkan ya Allah, dengan disaksikan seluruh makhluk yang ada di sini. 2018 berakhir, 2019 ganti status nikah. Fokus doanya. Bisa jadi mereka mengaminkan amin. Ketika ditanya kapan nikah, doakan ya. Kapan nikah, doakan ya. Kapan ibu sholat? Besoknya tahun 2030 pun masih tetap besok. Fokus. Nah, salah satu rahasianya adalah Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini yang terjadi. Salah satu seorang yang sangat terkenal doanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad Abi Waqqas itu punya dua keistimewaan. Satu, panahnya selalu tepat sasaran. Kedua, doanya selalu manjur. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas, karena di doa Rasulullah terhadap dua hal ini. Apa rahasianya berikutnya? Dia menjaga doanya tetap manjur. Satu, saya tidaklah memasukkan satu suapan ke dalam mulutmu, melainkan saya mengetahui dari manakah datangnya dan dari mana akan keluar. Maka Abu Bakar pernah bercerita dalam sirah ketika dia memasukkan makanan dari pembantunya, lalu pembantu cerita itu hasil dari perbuatan dukun masa lalu, langsung dilonggok dengan jari-jarinya, bahkan kalaupun nyawanya keluar sekalipun, dia tidak mau ada makanan yang sempat masuk ke dalam mulutnya, lalu masuk ke dalam mulutnya. Terus kita bagaimana? Kita ambil harta haram, kita bawa pulang, kita suapkan karena istri kita. Maka Bapak Ibu, jangan kira kalau kita semakin gelisah dalam kehidupan kita. Makanan halal, salah satunya doa terkabul. Nah, ini yang selalu saya sampaikan, bro, kalau Anda bisnis kuliner, jangan hanya sedang nyari duit, tapi jadilah pelayan Allah. Karena perintahnya makanan halal dan thayyib, maka mengusahakan makanan halal dan thayyib itu adalah wasilah, itu kewajiban. Maka jadilah pelayan Allah, layani hamba-hambamu. Kasihan orang-orang yang makan kadang nggak halal dan apalagi kadang nggak thayyib, itu merusak dan tahu kan dari Allah dan Allah menggaji, memberi pahala kepadanya. Kemarin di Lombok saya ketemu dengan seorang kawan dan guru yang dia omset kadernya sudah 2 miliar sebulan. Ketika udah deal, dia cerita, dia tidak bicara untung rugi. Dia bicaranya apa? Ingin membahagiakan melayani hamba-hambanya yang butuh makan dengan dia. Dia fokus, itu yang dilakukan selama ini. Kalau kita kan udah deal aja masih mikir ini nanti rugi nggak? Untung nggak? Berpikir bagaimana mencurangi, berpikir bagaimana dapat untung sebanyak-banyaknya. Ujungnya harta mungkin didapat, rezeki yang tidak. Bapak Ibu, yang keempat, maka setelah Anda mulai dengan taubat, istighfar, lalu kemudian melakukan amal soleh, jaga diri dan ini, keluarkan potensi Anda maksimal. Ada seorang sahabat dan guru saya dari Bandung, Kang Reza, yang punya sandal Quran. Waktu itu saya tanya, Kang, ayo kita keliling Indonesia, kita sebarkan ilmu bisnis berkah. Apa jawabannya? Ustaz, saya nggak mampu, saya di Bandung saja. Dia punya program bagus namanya Muda Juara. Saya bilang, Kang, gimana kalau dalam kehidupan? Saya ngomong langsung, gimana kalau dalam kehidupan antum dikaruniai potensi untuk nyantri 100 anak yatim? Lalu gara-gara antum tidak memaksimalkan potensinya, maka ketika sampai mati 20 anak yatim yang antum santuni, doleh kan? Doleh potensi 80 anak yatim yang tersantuni.
Allah minta Allah di khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan. Bisa jadi itu yang dipilih untuk bangkrut karena Allah ingin untuk bangkit dengan kekuatannya untuk Anda sebarkan ke ribuan orang seluruh Indonesia. Anda yang ditunggu di sana oleh para suami yang menangis bagaimana pemerintah halal buat para istrinya. Anda yang ditunggu oleh mereka. Semangat potensi ini. Kalau perusahaan itu bisa menyebar seluruh kabupaten seluruh Indonesia, kenapa harus ada di hanya 1-2 kabupaten? Kalau perusahaan itu bisa nyantuni 1000 karyawan, kenapa harus 10 karyawan? Boleh berpikir kapitalis. Aku mau santai-santai saja kok. Yang penting aku dapat duit. Tapi kalau Anda berpikir keberkahan, Anda akan berpikir memaksimalkan potensi Anda yang terbaik. Setelah Anda keluarkan potensi yang terbaik ini, Bapak Ibu, yang terakhir, total communication. Supaya Anda bisa menjadi pengusaha yang selalu terhubung dengan langit. Saya suatu saat dipanggil ke daerah Dieng, negara di mana suhunya dingin luar biasa. Saya dipanggil untuk isi pengajian di tempat yang kadang mobil pun nggak bisa masuk, hanya pakai sepeda motor. Hujan, kabut, dinginnya luar biasa, tangan sampai berkerut. Tapi saya diajari oleh guru saya untuk selalu komunikasi dengan Allah. Apa yang bisa kita bro? Kejadiannya sama-sama kedinginan, malam-malam tembus kabut. Tapi yang satu ngomong dengan Allah dengan bahagia. Makasih ya Allah, hari ini Engkau pilih aku menjadi pelayanmu untuk mengenalkan hidayahmu kepada orang-orang yang ada di desa ini. Terima kasih Allah, hari ini Engkau sentuh pori-poriku dengan kabut dan embunmu. Jadikan ya Allah, kabut yang menyentuh pori-poriku, Kau kuburkan dosa-dosaku. Aku itu adalah bangsamu. Dibanding dengan jalan yang sama, kena kabut, kena hujan, lakukan aku tidak komunikasi sama Allah dan tidak lakukan dengan Allah. Terus bagaimana Anda ketika dalam bisnis lakukan tentang komunikasi? Ketika Anda pengusaha kuliner, kasih tahu para karyawan, komunikasi langsung kepada Allah. Ya Allah, izinkan aku melayani hamba-hambamu hari ini ke lapangan. Izinkan aku melayani hamba-hambamu yang hari ini membahagiakan keluarganya. Datang dari Islam ini. Ketika datang disambut dengan bahagia, Assalamualaikum. Ada masuk ke rumah makan yang tepat, insya Allah. Di sini makanannya halal dan baik. Silakan masuk, silakan nikmati. Bukan sekedar selama Islam, bukan sekedar itu. Di sini ada sentuhan-sentuhan langit. Begitu mau makan, silakan menikmati. Muka-mukanya menjadi rezeki yang halal buat Anda dan menjadi saya bahagia. Begitu selesai makan, disampaikan, selamat jalan, terima kasih sudah berkunjung ke sini, semoga ada sukses dan bahagia. Saya doakan Anda berkah. Lihat, kita komunikasi dengan semua aktivitas kehidupan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Selama ini kan kita sekuler, ada soal bahwa komunikasi, zikir, sholat itu hanya di masjid. Ketika kita bisnis bukan komunikasi dengan Allah, paling kita selalu diminta untuk selalu ngomong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Bapak Ibu, total komunikasi ini lakukan setiap saat. Bahkan ketika Anda ingin sesuatu maupun tidak ingin sesuatu, Anda menerima sesuatu maupun tidak menerima sesuatu, lakukan zikir di qalbi maupun di lisan. Lakukan total komunikasi dengan Allah setiap saat, setiap waktu. Guru kita Pak Edi Tergono sering memberi contoh ketika beliau membeli sebuah perkebunan. Apa yang dilakukan? Pohon-pohon biasa ngomong. Mungkin kalau Anda tahu dan nggak paham, mungkin Anda ngomong, Presiden IBR sudah ngomong sama pohon, nah ya kan? Ngomong sama pohon. Kalau Pak Edi tidak, pohon ini makhluk Allah. Dan kita adalah khalifah pemimpin di muka bumi. Saya ngomong bisa jadi dia paham, dengan walaupun dia jawab mungkin saya nggak paham, tapi saya percaya seluruh makhluk ini tidak paham. Bahkan Nabi Daud pun bisa ngomong dengan beruntung. Maka dia bisa ngomong, hai pohon, saya dengar langsung dengan telinga saya ini ketika beliau, kamu sekarang saya ajak untuk berjuang ya, berbuah yang banyak ya, nanti sebenarnya untuk di fakir miskin itu bangun dan kamu ngomong Pak. Gimana ketika Anda ngomong dengan customer bukan lagi bicara untuk rugi? Karena itu bisa dihitung dari ilmu bisnis. Tapi Anda udah bicara tentang keberkahan. Bapak Ibu sahabat, inilah harus dilakukan oleh para pengusaha muslim mulai hari ini. Total komunikasi serahkan sama Allah, ya Allah, aku ridho semua aktivitas bisnisku. Yang terakhir Bapak Ibu rahimahullah, ada 3 persoalan besar di pengusaha muslim Indonesia hari ini. Inilah materi terakhir kita. Yang pertama adalah tidak adanya visi ke akhirat. Jadi dikirain bisnis itu hanya urusan dunia saja, hanya dari untuk omset 1 miliar, 2 miliar, 100 miliar, 1 triliun. Tidak ada visi ke akhirat. Pada Allah meminta kepada kita, apa yang Allah minta? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah Rabb semesta alam. Ya Allah, hidupku, matiku, sholatku, ibadahku, wa nusuki, termasuk aku bisnisku, semua untuk ya Allah.
Mestinya itu sebagaimana para sahabat dulu. Cek, adakah para sahabat yang bisnis bukan untuk membangun agama untuk akhirat? Tidak ada. Utsman bin Affan begitu tahu agama saat itu butuh air minum, maka dia lakukan dengan kemampuan bisnisnya. Dia gunakan perusahaannya untuk akuisisi pabrik pabrik air mineral zaman sekarang, sumur rumah. Yang terjadi, Abdurrahman bin Auf ketika lihat orang pada kelaparan, dia datang membawa 100.000 truk kontainer kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu apa? Unta, harapan. Ditawar sama orang-orang, apa jawabannya? Enggak, aku mau dapat keuntungan 10 bahkan 10 kali lipat. Tidak ada yang bisa memberikan para pengusaha keuntungan seperti Abdurrahman bin Auf. Ada, siapa? Allah. Kalau zaman sekarang Pak, 1.000 truk kontainer disedekahkan. Maka bisnis itu bangun agama, bisnis itu ketemu Allah. Ini yang terjadi pada sahabat masa lalu. Tak ada yang bisnis itu hanya sekedar untuk kaya, untuk gengsi, untuk nama baik. Tak ada, untuk kumpul-kumpul harta sudah punya villa banyak. Tak ada. Salah seorang pebisnis yang melakukan ini di zaman ini, Allah alam saya tidak tahu beliau masih hidup atau tidak. Tapi kemarin saya kira masih hidup. Namanya Ar-Rajbi. Tahu saya Ar-Rajbi di Arab Saudi yang punya Ar-Rajbi Bank, itu yang membangun masjid ketiga terbesar setelah masjid Madinah. Salah seorang konglomerat dunia, di akhir hayatnya disedekahkan, diwakafkan perusahaan Arab Saudi itu. Yang minta diberikan nafkah hanya sekedar bisa hidup sampai jannah. Dan pertanyaannya, mampukah kita seperti itu? Karena hatinya sudah berlari dari dunia ke bawah akhirat. Karena kita rugi, kita punya uang 100 miliar yang kita pakai hanya 20 miliar sampai mati, yang 80 nggak kita pakai, tetap dipertanggungjawabkan sampai akhirat. Inilah jawaban. Kenapa banyak orang-orang yang kemudian sukses, ternyata salah satunya adalah dia menggunakan visinya ke akhirat. Dulu saya nyari uang hanya untuk supaya saya punya uang banyak, saya bisa gengsi, saya bisa kaya. Tadi setelah memahami visi seorang muslim tidak seperti itu. Saya bisnis sekarang ini panggilan Allah, saya akan jadikan perusahaan ini kendaraan surga. Ada seorang sahabat yang jarang ikut perang. Anda tahu siapa? Karena perang jihad itu adalah kewajiban, puncak dari keimanan. Sehingga para sahabat pun perang, Rasul pun perang untuk bela agama. Ada sahabat yang jarang ikut perang. Anda tahu siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi keterangan dalam sebuah sirah, Rasulullah melewati bukit, turun ke lembah, kepanasan, kepayahan, hujan berdebu. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, tidaklah satu lembah dan satu bukit yang kita daki, satu debu yang menempel kecuali Utsman bin Affan bersama kita. Para sahabat bertanya, Rasulullah bersama kita, karena mereka tidak melihat ada Utsman di situ. Iya, bersama kita. Pertanyaannya, kenapa bisa seperti ini? Kalau kita analisa, Utsman bin Affan perangnya dengan apa? Ekonomi. Dia membekali pasukan. Anda mungkin tidak mengambil air mata duka pada pengungsi di Lombok, tapi dari bis Anda keluarkan 1.000 rupiah, 1 karung beras, disandarkan mampu didapatkan para relawan menghapus air mata duka mereka. Maka para relawan mendapatkan pahala, Anda pun dapat pahala yang sama tanpa mengurangi pahala mereka. Itulah ketika Anda sudah berpikir, bisa saya tidak doa untuk membangun agama ini, untuk menolong umat, bukan sekedar untuk mencari kaya. Cek, mereka akan datang, semua setakomu ketika ada istiqomah, Anda akan diberi keberkahan. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, banyak orang-orang hari ini bisnisnya hanya dunia saja, tidak bermisi akhirat. Yang kedua, banyak para pebisnis hari ini yang bisnisnya tidak bermisi akhirat, tidak bermisi bangun agama, tidak bermisi membangun umat. Pak, Bu, hari ini ketika umat Islam dibombardir dengan makanan yang haram, yang syubhat, apakah Anda terpanggil untuk menyediakan makanan halal dan baik bagi mereka? Kalau Anda terpanggil, Anda akan bersekuliner untuk melayani mereka. Kasihan seorang ustaz habis ceramah pengajian di tengah jalan, kelaparan mampir warung makan, datang makan aja tidak halal. Karena dia nggak tahu, aku nggak tahu nih, bisa badannya akhirnya penuh asam urat, kolesterol dan seterusnya, dan kemudian saat ini nggak bisa berceramah berikutnya. Maka ketika ada bersekuliner, Anda lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, izinkan aku menjadi pelayan hamba-hamba untuk berdagang makanan halal seperti ini. Anda ketika bisnis, baik Ibu, jilbab, Anda berpikir, ya Allah, izinkan aku untuk memberi pakaian kepada para muslim untuk panggilan ini. Bukan lagi berpikir tentang jilbab gaul, jilbab syar'i, tapi ternyata isinya malah tembus pandang, negara itu malah menampilkan auratnya.
maka tidak boleh keuntungan, tapi aku ingin menjadi pelayan di dalam. Lakukan ini, maka misi perusahaan Anda bermisi akhirat, bukan lagi misi dunia. Nah yang terakhir, Bapak Ibu rahimahullah, banyak hari yang berbisnis tanpa ilmu. Itulah kenapa Rasulullah mengatakan kalau mau dunia dengan ilmu, kalau mau akhirat dengan ilmu. Dan Anda kalau mau bisnis tapi nggak mau belajar ilmu bisnis, jahil murotab, bodoh kuadrat, ya terjadi. Sehingga ini terjadi kenapa kita harus belajar, ilmu harus kejar. Saya yakin Bapak Ibu, ajakan saya yang terakhir dari materi ini adalah, ayo para coach, ayo para pembicara, ayo para owner, jadikan bisnismu, ilmumu untuk melayani Tuhanmu, sebarluaskan. Karena para sahabat dulu tidak ada yang datang ke sana kemari kita dibayar, tidak ada. Kalau para sahabat dan Rasul ngajarkan ilmu agama tidak dibayar, tidak ada orang belajar agama. Apalagi narik, Pak, Bu. Terus kalau ada para orang-orang UMKM yang kaya sekedar kepingin bisa hidup, bisa nanti keluarga halal, terus ada tuntut harus bayar sekian juta buat Anda sebagai para trainer, kapan mereka bisa mendapatkan sesuatu nasi yang halal? Kalau ada yang punya ilmu saja tidak mengajari buat mereka. Maka ayo Indonesia Islamic Business Forum mengajak untuk jadi pejuang di amal itu bagus itu. Gunakan perusahaanmu, gunakan kemampuanmu, sebarluaskan kemanapun. Anda profesinya pengusaha, kerjaannya nolong dan lambat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bisnis adalah ibadahmu kepada Allah. Itu. Mungkin kita tidak sehebat Abu Bakar, kita mungkin tidak sehebat Umar, kita tidak sehebat Ali, dan bahkan kita tidak sehebat Utsman bin Affan, tidak sehebat para ulama, para kiai, para mujahid. Tapi aku ingin dari bisnis itu ya Allah, yang telah ada kata-kata Rasulullah. Aku ridho kepadamu. Maka Bapak Ibu sahabat, langkah pertama, dua hal perbaiki iman dan strategi. Iman mulai hari ini memperbaiki ibadahnya, mulai dengan taubat, mulai istighfar. Ibu, mungkin marketing Anda udah bagus, packaging Anda udah bagus, produk Anda bagus, modal banyak, karyawan oke. Kenapa kayak saja masalah? Bisa jadi ada muka masamu yang selama ini membuat suamimu terluka yang sampai hari ini belum terampuni. Maka dan bisa jadi yang paling bahaya dosa yang kita tidak menyadarinya. Itu perbaiki. Bapak mungkin bisa jadi selama ini pernah untuk membawakan halal, harta haram bahkan ada di sini. Atau para anak muda, mungkin ada ibumu yang pernah terluka menangis di belakang. Bolehlah kita taubat. Dan bagaimana orang bertaubat? Diambalikan Pak. Para sahabat dulu ketika bertobat, dia keluarkan dinafkan hartanya untuk ditebus dengan Allah. Saya ada Abu Sambil mengajak kepada Anda malam ini untuk sedikit berempat. Hari ini bisa jadi saya tidak tahu karena kejadian gempa tadi itu adalah menjelang maghrib. Dan saya yakin dengan 7,7 skala Richter, bahkan lebih besar daripada Tiongkok. Dengan kondisi seperti itu, apalagi sudah ada sekali, saya yakin malam ini banyak korban. Dan bisa jadi kejadian kayak di Lombok. Ketika malam bulan berita, satu kampung menjerit semuanya, nggak tahu ada ibu-ibu namanya, terus kemudian ada orang yang kesakitan tertimpa roboh rumah, meneteskan darah kepada pertolongan. Mari kita tekadkan, IABF segera hadir untuk kepalusan. IABF segera hadir untuk ke sana, meskipun kita belum mampu menghapus air mata kita 1.000 orang. Kalau kita mampu hanya satu orang, kita minta. Biarkan 999 nanti kalau yang lain. Meskipun kita visi kita belum hadir sana, hati kita melihat di sana. Maka di depan sana ada kawan-kawan kita dari Lombok yang hari ini hadir ke tempat ini berharap bisa bangkit kembali ekonominya, berharap bisa bangkit kembali sumber penghasilan hidupnya. Karena hari ini meskipun ada huntara, tapi kita tidak ada sumber ekonomi dan penghasilan. Mereka hanya menangkap kehidupan ini dengan kebutuhan. Kita harus sebagai pengusaha, Pak. Kita harus sebagai pengusaha Bu yang telah diminta oleh Allah pertanggungjawaban. Apakah sudah bantu saudara untuk bisa bertumbuh dan bisa berdaya? Insya Allah, mari kita berharap sama Allah untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya
wa ala walidayya wa ala wala syai'un tardau wa alaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Hayy ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Rabb, ya Basir, yang Maha menatap dan Maha melihat, yang tahu semua isi hati kami yang hadir di tempat ini, ya Rabb, izinkan kami mohon kepadamu, jika ada di antara kami yang selama ini banyak bermaksiat, ampuni semua dosa kami ya Ghafur. Segelap apapun dada ini kau terangi dengan cahayamu ya Nur. Sesat apapun hidup ini kau beri petunjukmu ya Hadi. Izinkan kami selama ini yang rezekinya sempit kau lapangkan rezeki kami ya Roza. Sesungguhnya Engkau yang Maha Kaya, yang Ghani, yang Mugni, yang menganugerahi kekayaan dengan harta yang halal dan berkah. Wahai Allah, kami mohon kepadamu, Engkau tahu cerita kami dan cerita anak istri kami selama ini, cerita orang-orang sekitar kami. Izinkan kami mohon kepadamu ya Sami, jika ada di antara kami yang hari ini masih terjerat utang, izinkan melunasi utangnya ya Rabb. Jika ada di antara kami yang miskin, maka kayakan kami yang Ghani. Jika ada di antara kami yang sempit, maka lapangkan rezeki kami ya Roza. Dan jika ada di antara kami yang masih sakit, maka sembuhkan sakitnya ya Syafi dengan kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak melewatkan sakit hati setelah ini. Wahai Allah Al-Jami yang Maha mengumpulkan, katakanlah jodohmu kepada kami yang masih sendirian ya Rabb, jodoh yang mengatakan kami kelak ke dalam surgamu, jodoh yang memberikan kebahagiaan di dalam rumah tangga kami. Wahai Allah, berikanlah kami pernikahan yang halal, rezeki yang halal dan berkah. Karena kami tidak kami kepada yang haram dan kepada selainmu. Sesungguhnya Engkau lah yang menganugerahi rezeki. Wahai Allah, jika ada di antara kami yang memiliki istri atau suami, atau bahkan anak-anak yang masih keras hatinya, yang masih sering durhaka kepada orang tuanya, yang masih zalim kepada pasangannya ya Rabb, izinkan Engkau lembutkan hati mereka ya Latif, terangi mereka dengan cahayamu ya Nur. Kami mampu berbahagia di sisa umur kami dalam keberkahan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Wahai Allah, kami mohon kepadamu, jika ada di antara kami yang memiliki keluarga, orang tua maupun pasangan, anak yang telah meninggal dunia atau telah meninggal dunia, ampuni dosanya ya Rabb, lapangkan kuburnya, terimalah amal solehnya, berikan teman yang terbaik dari sisimu, dan berikan kami kesempatan kelak untuk bisa memeluknya kembali di dalam surgamu. Wahai Allah, sampaikan shalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh keluarganya dan umatnya sampai akhir zaman yang setia untuk mengamalkan sunnahnya, dan beri kesempatan kami kelak untuk berjumpa dengan Rasulmu di dalam surgamu. Wahai Allah, berikanlah pertolonganmu kepada para pejuang seluruh muka bumi, dan berikanlah kedudukan yang terhormat buat mereka dan pertolongan dari sisimu. Wahai Allah, muliakanlah guru kami Bapak Habib Rekono bin Qodiri, ampuni dosanya, lapangkan rizkinya, teguhkanlah kedudukannya dan jauhkan dari kejahatan makhlukmu, dan muliakanlah seluruh panitia dan pengunjung serta seluruh hadirin di tempat ini ya Rabb. Jadikan putaran rodanya, kuburkan dosa-dosanya, Engkau lapangkan dadanya, Engkau berkahi rezekinya, dan Engkau terima amal solehnya, dan Engkau ampuni dosa-dosanya. Wahai Allah, jangan Engkau pulangkan kami dari tempat ini kecuali Engkau ampuni dosa kami ya Rabb. Sesungguhnya Engkau yang Maha Pengampun, ampunanmu lebih luas daripada murkamu. Wahai Allah, satukanlah hati kami dalam iman dan takwa kepadamu. Sesungguhnya Engkau yang bolak-balikkan hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbana zalamna anfusana. Itu doa pertama yang dilakukan oleh para nabi ketika bertobat. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jika Engkau tidak ampuni, tidak sayangi, maka aku adalah orang celaka dan rugi. Akan sampai keluar lisan kita, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kita itu lemah, zalim, tidak berdaya, dan kalau kita hari ini puasa, Allah lebih puasa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, tetap kompak, tetap kita menjadi pejuang dari mulai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa terus menjadi seorang pejuang. Untuk selanjutnya ada sedikit cenderamatan. Tapi sebelumnya ada informasi kemarin tadi jam 3:30, jam 5 dan lain-lain menjadi gempa lagi, tepatnya di Sulawesi Tenggara, Palu, dan ternyata Sulawesi Tengah berpotensi tsunami. Kita doakan mudah-mudahan semuanya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita Al-Fatihah.
Terima kasih. Monggo sedikit cenderamata buat para pembicara kita. Dan nanti akan diserahkan ke informasi-informasi tentang MC untuk kegiatan besok pagi, karena insya Allah Silatnas akan selesai hari Ahad siang. Insya Allah ada acara-acara yang menarik. Terima kasih, kami undur diri. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat anda semuanya kita ucapkan selamat malam dan tentunya selamat istirahat. Selamat beristirahat. Benar sekali, besok kita jumpa lagi tentunya dan masih ada di acara Kebangkitan Ekonomi Indonesia, tanggung jawab kita. Saya Nadira Faza. Dan juga saya Misakti mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu besok dan tentunya untuk anda semuanya salam hangat dari kita semuanya tentunya yang hadir di sini. Sekali lagi selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.